Hai, jumpa lagi dengan Jejak Donghua. Kali ini menceritakan erbuan binatang magical beast tingkat tinggi ke kota Fenlai. Mereka menghancurkan semua bangunan dan menjarah di sana. Bagaimanakah kisahnya? Mari kita ikuti. Di dalam hotel di ujung jalan Grand Leaf, Yale dan sekelompok orang sedang menunggu. Tuan muda, yang mulia menderita serangan dari semacam makhluk iblis di rumah Lord Linley. Saat ini, banyak penjaga istana serta prajurit dari banyak klan bangsawan telah pergi untuk melindungi yang mulia. Seorang pria berambut emas di depan Yale berkata dengan hormat. Yale terkejut. Dia tahu bahwa Linley ingin membunuh Clyde, dan sekarang, Clyde adalah target dari upaya pembunuhan. 9 dari 10, ini ada hubungannya dengan Linley. Aku ingin tahu apakah yang disebut makhluk iblis ini sebenarnya adalah kakak ketiga. Yale mulai khawatir. Tapi Yale hanya bisa menunggu di sini dengan tenang. Dia tidak punya pilihan lain. Tak lama setelah itu, laporan lain datang. Tuan muda Yale, makhluk iblis itu telah memulai pembantaian liar. Terlalu banyak orang yang meninggal. Manor Lord Linley telah menjadi sungai darah dan penuh dengan mayat. Diam-diam Yale merasa kaget. Kakak ketiga benar-benar tangguh. Tapi saya tidak tahu apakah bro ketiga akan dapat melarikan diri pada akhirnya. Yale hanya bisa terus menunggu. Satu demi satu laporan terus berdatangan. Tuan muda Yale, pedang violet monster iblis itu terlalu kuat. Dimanapun violet flash muncul, kematian akan menyusul. Tak terhitung orang yang meninggal di dalam istana. Dari para penjaga istana, banyak peleton dan bahkan seluruh kompi telah musnah. Setelah mendengar ini, Yale menjadi lebih yakin. Pedang ungu? Mungkinkah itu pedang Blood Violet? Yale, Reynolds, dan George semua tahu bahwa Linley memiliki Blood-Blooded Godblight. Secara khusus, Yale tiba-tiba teringat sesuatu tentang klan Linley ini. Klan Baruch adalah klan warrior Dragonblood. Mungkinkah Linley berubah menjadi Dragonblood Warrior? Yang disebut makhluk iblis, sangat mungkin Linley setelah berubah menjadi prajurit Dragonblood. Berpikir tentang bagaimana saudara kesayangannya saat ini sedang diserang oleh ribuan manusia dan binatang buas dan terlibat dalam pertempuran liar, Yale tidak bisa tidak khawatir lagi. Kakak ketiga, tinju Yale mengepal, santai, mengepal, santai. Semua orang yang hadir bisa merasakan kegugupannya. Tuan muda Yale, yang mulia, Kaisar Suci muncul. Dia sangat melukai makhluk iblis itu, dan itu sudah diseret kembali ke kuil cahaya. Laporan terakhir kembali. Wajah Yale memucat, tanpa darah. Setelah mendengar kata-kata, yang mulia, Kaisar Suci muncul, Yale tahu bahwa segalanya berubah dari buruk menjadi lebih buruk. Mencicit-mencicit, kabur hitam tiba-tiba muncul di dalam hotel. Bebe. Melihat Shadow Souls ini, Yale langsung berlari ke sana. Bebe. Di mana bro ketiga? Yale langsung menatap Bebe, bertanya dengan putus asa. Shadow Souls kecil, Bebe, tidak memiliki kegembiraan seperti biasanya. Dia hanya menatap Yale, lalu menundukkan kepalanya dan mengeluarkan beberapa derit sedih. Yale bisa merasakan kesedihan dan rasa sakit yang tersembunyi di dalam mata Bebe. Meskipun Bebe adalah binatang ajaib, kecerdasannya tidak lebih rendah dari manusia. Swish! Tubuh Bebe berkedip, dan dia tiba-tiba menghilang dari depan Yale. Yale terkejut. Tuan muda Yale. Seseorang di dekatnya berkata dengan lembut. Kembali. Temukan paman kedua saya. Yale tiba-tiba bangkit dan mengeluarkan perintah kepada anak buahnya. Dalam salah satu kamar pribadi yang lebih terpencil di lantai 9 kuil cahaya. Linley telah dilemparkan ke dalam ruangan seperti anjing yang sekarat. Untuk Linley yang akan dipenjara dalam kuil cahaya sebenarnya masih merupakan bukti seberapa tinggi gereja cahaya dihargai Linley. Kuil Radiant adalah jantung dari gereja cahaya. Ini adalah tempat yang bahkan para petarung tingkat Saint tidak berani masuk tanpa izin. Semua skala pada tubuh Linley sudah ditarik kembali ke dalam. Saat ini, tubuh Linley ditutupi dengan darah, dan dia memiliki lebih dari 10 luka yang terlihat. Semua luka ini disebabkan oleh Kaisar Suci, Haydens. Lukanya yang terlihat sangat serius. Tetapi luka internalnya bahkan lebih buruk. Tulang keempat anggota tubuhnya telah patah. Linley hanya bisa menggertakkan giginya saat ia mencoba untuk memaksa tubuhnya bergerak, tetapi yang bisa ia lakukan hanyalah mengistirahatkan kepalanya ke dinding. Linley. Doehring Coward terbang keluar dari cincin Coiling Dragon. Dia memandang Linley, dan matanya dipenuhi dengan kasih sayang dan ketidakberdayaan. Kakek Doehring. Linley memandang Doehring Coward. Doehring Coward mendesah mental ke arah Linley. Linley, apakah Anda merasakan penyesalan? Penyesalan? Linley menggelengkan kepalanya. Tidak. Padahal, dalam kehidupan ini, saya hanya punya 2 keinginan. Yang pertama adalah untuk merebut kembali kemuliaan hilang klan saya. Yang kedua adalah mencapai puncak kekuasaan dan pelatihan tertinggi yang bisa saya raih. Tetapi jika saya tidak membalas dendam, saya mungkin tidak akan bisa tidur nyenyak. Saya akan tersiksa sepanjang hidup saya. Doehring Coward mengangguk. Dia bisa memahami kerangka pikiran Linley ini. Aku tersesat. Haha, aku tersesat.
Lin Li tertawa ringan. Seluruh tubuhnya sakit. Saat ini, kemungkinan besar setiap orang bisa dengan mudah menginjak-injaknya. Dia hilang. Begitu Kaisar Suci muncul, Lin Li tahu. Dia hilang. Dan kehilangan berarti kematian. Lin Li telah menyadari ini sejak lama. Di dunia ini, banyak orang mati setiap hari. Lin Li tidak pernah percaya bahwa tidak mungkin baginya untuk mati. Lin Li, Anda mungkin tidak akan mati, kata Doehring Coward. Hah? Lin Li menatap bertanya-tanya pada Doehring Coward. Doehring Coward tertawa dengan tenang. Jika Kaisar Suci itu ingin membunuhmu, dia pasti sudah membunuhmu sejak lama. Bagaimana mungkin dia akan bertindak terhadap Anda beberapa kali, namun masih menyelamatkan hidup Anda? Selain itu, Anda belum mempertimbangkan fakta bahwa kemungkinan besar, penguasa kerajaan memiliki daya tarik yang lebih kecil untuknya daripada Anda. Lin Li tiba-tiba mulai mengerti sedikit. Magus jenius terbesar kedua dalam semua sejarah, seseorang cenderung menjadi magus tingkat Saint. Dan sekarang, Kaisar Suci telah menemukan bahwa kamu juga seorang prajurit Dragon Blood. Kemungkinan besar, dia akan semakin enggan membunuhmu sekarang. Prajurit Dragon Blood adalah salah satu dari prajurit tertinggi. Saat memasuki Saint level, Anda pasti akan menjadi salah satu pejuang Saint level paling kuat. Dalam hal kekuatan serangan saja, Anda pasti tidak akan kalah dengan Kaisar Suci sendiri. Doehring Coward berkata dengan pasti. Prajurit tertinggi sangat menakutkan. Kebanyakan orang, setelah memasuki tingkat Saint, harus mengalami kemajuan melalui apa yang disebut tahap awal, tahap tengah, dan tahap puncak. Tetapi saat memasuki Saint level, seorang prajurit tertinggi, terutama di Dragon Form, pasti akan menjadi pejuang Saint level puncak dengan pertahanan dan serangan yang luar biasa. Bahkan di antara para petarung tingkat Saint tingkat puncak, para pejuang tertinggi mungkin akan menjadi yang paling kuat. Seorang jenius sepertimu, Haydens tidak akan mau membunuh kecuali benar-benar tidak ada pilihan yang tersedia. Setelah menyelesaikan pidatonya, Doehring Coward terbang kembali ke cincin Coiling Dragon. Hati Lin Li sangat tenang. Hidup mati? Hal yang benar-benar diperhatikan Lin Li adalah pembalasan. Aku takut bahwa bahkan jika dia menyelamatkanku, Haydens tidak akan membiarkan aku membunuh Clyde. Lin Li tahu betul bahwa setelah gagal membunuh Clyde kali ini, di masa depan, akan sangat sulit baginya untuk membunuh Clyde. Jika dia tidak bisa membunuh Clyde, di dalam hatinya, Lin Li tidak akan bisa menerimanya. Siapa yang tahu kapan aku akan bisa membalas dendam? Hati Lin Li dipenuhi dengan ketidakberdayaan. Di dalam lantai tertinggi kuil cahaya, Kaisar Suci, Haydens, sedang duduk dengan tenang di kursinya. Jilmo menatap Kaisar Suci dengan kaget. Yang mulia, setan itu adalah Lin Li? Tapi, pada awalnya, Jilmo tidak tahu orang itu adalah Lin Li, tetapi setelah timbangannya telah ditarik kembali ke tubuh Lin Li, Jilmo menemukan identitasnya. Ini benar-benar mengejutkan pria itu. Itu bukan iblis. Itu adalah Dragon Blood Warrior. Haydens melirik Jilmo dengan tenang. Jilmo kaget, tapi kemudian dia cepat mengerti. Benar, klan Baruch adalah klan warrior Dragon Blood. Tapi sudah lebih dari 1000 tahun sejak klan prajurit Dragon Blood telah menghasilkan seorang prajurit Dragon Blood. Tidak terbayangkan bahwa Lin Li sebenarnya. Yang mulia, itu adalah Dragon Blood Warrior? Mengingat betapa menakutkan Lin Li telah muncul, Jilmo merasa hatinya bergetar sedikit. Mungkin versi mutasi. Tapi itu seharusnya transformasi Dragon Blood Warrior, ya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa naik ke kekuasaan begitu cepat? Haydens berkata dengan tenang. Potensi Lin Li ini terlalu besar. Meskipun saat ini, pelanggarannya adalah yang utama, ada sangat sedikit orang luar yang tahu bahwa setan sebenarnya adalah Lin Li. Jilmo langsung mengerti arti Haydens. Potensi Lin Li terlalu besar? Jilmo menghela nafas pada dirinya sendiri. Potensi Lin Li ini benar-benar menakutkan. Tidak hanya potensinya sebagai seorang magus yang luar biasa, dia juga seorang pejuang tertinggi. Dalam kedua aspek itu, dia adalah orang yang sangat menakutkan. Jika orang seperti itu bisa tetap berada di dalam gereja cahayat, dalam beberapa dekade, gereja cahaya hampir pasti akan memiliki pejuang tertinggi lainnya. Memang, yang mulia, yang lain semua mengatakan bahwa itu adalah iblis. Selain dari para pelaksana yang menyeret Lin Li kembali, tidak ada orang lain yang tahu iblis ini adalah Lin Li, kata Jilmo dengan hormat. Oh, keempatnya. Atasi mereka. Haydens berkata dengan dingin. Ya, yang mulia, kata Jilmo dengan hormat. Ini adalah keberuntungan mereka untuk dapat kembali ke pelukan Tuhan. Jilmo lalu berkata dengan lembut, benar. Yang mulia, orang lain tahu bahwa setan itu sebenarnya adalah Lin Li. Maksudmu, Clyde? Haydens berkata dengan lembut. Ya, yang mulia, kata Jilmo. Mempertanyakan, dia bertanya-tanya, jelas, Lin Li ini memiliki keluhan yang sangat mendalam dengan Clyde, kalau tidak, dia tidak akan pergi sejauh ini untuk membunuhnya. Yang mulia, Clyde adalah penguasa kerajaan Fenlai. Jika kita ingin melestarikan Lin Li, mungkin kita harus mengobrol dengan Clyde.
Ya, kita harus ngobrol. Ada senyum di wajah Haydens. Aku sangat penasaran. Apa jenis keluhan dan permusuhan mendalam yang dimiliki Linley dengan Clyde? Menjelang sore, Clyde tiba di lantai paling atas kuil radian. Yang mulia, Clyde membungkuk dengan hormat. Kaisar Suci, Haydens, duduk di kursinya, membalik-balik beberapa buku tebal. Tanpa mendongak, dia berkata, Clyde, menurut Anda, siapa yang lebih penting bagi Uni Suci? Kamu? Atau Linley? Jantung Clyde berdebar kencang. Kaisar Suci berarti membiarkan hidup Linley. Hati Clyde mulai tumbuh panik. Setelah mengalami peristiwa ini, dia sekarang tahu bahwa ayah dan ibu Linley terbunuh karena dia, meskipun dia tidak melakukannya sendiri. Dalam hal tanggung jawab atas kematian orang tua Linley, dia, Clyde, mungkin menanggung 90% dari tanggung jawab. Tahun itu di masa lalu, jika bukan karena Clyde memutuskan untuk mengambil ibu Linley dan menawarkannya, bagaimana mungkin dia akhirnya mati? Dan bagaimana ayah Linley akan mati? Clyde ingat dengan sangat jelas bahwa tampilan kebencian yang tak henti-hentinya di mata Linley ini, bahkan ketika Linley telah diseret setelah terluka berat oleh Kaisar Suci. Linley ini akan bertarung dengan saya sampai salah satu dari kita mati. Dia tidak bisa dibiarkan hidup, Clyde berkata pada dirinya sendiri. Clyde, dunia luar semua percaya bahwa itu adalah iblis. Tidak ada yang tahu bahwa itu adalah Linley, ya? Haydens memandang Clyde. Mendengar kata-kata ini, Clyde semakin yakin dengan niat Kaisar Suci. Dia buru-buru berkata, Yang Mulia, bahwa Linley benar-benar adalah bakat luar biasa. Kemungkinan besar, dia adalah jenius terbesar yang muncul dalam ribuan tahun, baik sebagai magus maupun pejuang. Dia adalah seorang jenius mutlak. Sangat bisa dimengerti bahwa Yang Mulia ingin agar dia berguna bagi gereja cahaya. Tetapi, sudah ditentukan bahwa dia tidak akan melayani gereja kita. Kata-kata dari Clyde ini membuat Haydens mengerutkan kening. Matanya menatap Clyde dengan dingin. Hati Clyde bergetar ketakutan. Tapi dia tahu bahwa jika Linley tidak mati, maka dia tidak akan pernah memiliki kedamaian sesaat lagi. Yang Mulia, apakah Anda tahu mengapa Linley ingin membunuh saya? Clyde buru-buru berkata. Ringkaslah, kata Haydens dengan dingin. Clyde segera berkata, Yang Mulia, alasan Linley ingin membunuh saya adalah karena 12 tahun yang lalu, saya mengirim orang untuk menculik ibunya. Dan kemudian, ayahnya, dalam proses penyelidikan hilangnya ibunya, terbunuh. Ibu dan ayahnya, bisa dikatakan, mati karena aku. Permusuhan yang ditaburkan oleh kematian orang tua seseorang memang hebat, Haydens mengangguk. Tapi Yang Mulia, apakah Anda ingat wanita itu dari 12 tahun yang lalu? Wanita yang saya kado untuk Anda, Yang Mulia? Clyde memandang Haydens. Haydens mulai. Apakah kamu mengatakan? Raut wajah Haydens berubah. Baik, wanita itu adalah Ibu Linley. Clyde berkata dengan suara keras dan nyaring. Yang Mulia, jika Linley ingin tetap berada di dalam gereja cahaya, maka ketika stasiunnya naik, ia akan mulai mempelajari beberapa rahasia gereja cahaya. Dia pasti akan menemukan bagaimana dan mengapa ibunya meninggal. Pada saat itu, apakah mungkin saja dia masih setia pada gereja cahaya? Clyde menghela nafas lega. Dia percaya bahwa dengan situasi itu, Haydens pasti akan memutuskan untuk bertindak dengan tepat. Ya, potensi Linley tinggi. Tapi semakin kuat yang Linley menjadi, semakin besar ancaman dia akan berpose untuk gereja cahaya begitu dia menemukan kebenaran. Jika ini masalahnya, sayang sekali. Benar-benar bakat yang sia-sia. Haydens menghela nafas. Kamu bisa pergi sekarang. Haydens melambaikan tangannya dan berkata dengan tenang. Ya, Yang Mulia, Clyde membungkuk dengan hormat, lalu berbalik dan meninggalkan lantai atas kuil cahaya. Di seluruh aula, hanya Kaisar Suci Haydens yang tersisa. Berjalan ke jendela, Haydens menatap kota Fenley, mempertahankan kesunyian yang panjang. Setelah sekian lama, suara ketukan di pintu. Masuk, kata Haydens dengan tenang. Orang yang masuk adalah Kardinal Gilmo. Gilmo melirik ke belakang Haydens. Mampu merasakan bahwa Haydens dalam suasana hati yang buruk, ia dengan hormat menurunkan suaranya. Yang Mulia, bagaimana kita mencoba membujuk Linley? Membujuk? Tidak perlu. Haydens berkata dengan tenang. Gilmo, apakah Anda tahu siapa Ibu Linley itu? Haydens menoleh untuk menatap Gilmo. Gilmo terkejut. Anehnya, dia berkata, Ibu Linley? Bukankah dia mati saat melahirkan adik laki-laki Linley? Tidak. Haydens menggelengkan kepalanya. Ketika Anda menyelidiki latar belakang Linley dan informasi tentang ibunya, Anda tidak dapat mengungkap kebenaran. Ibu Linley sebenarnya wanita yang kami peroleh 12 tahun yang lalu. Wanita itu dari 12 tahun yang lalu. Gilmo langsung ingat, karena wanita itu memiliki dampak besar pada tingkat atas gereja cahaya. Tapi jika kita sudah membunuh ibunya, maka Gilmo langsung mengerti mengapa Kaisar Suci sekarang berada dalam suasana hati yang begitu buruk. Seorang jenius seperti Linley sangat memikat. Tetapi di masa depan, setelah Linley menemukan kebenaran tentang ibunya,
ia akan menjadi ancaman besar bagi gereja cahaya. Gilmo, tanggal 28 bulan ini adalah hari di mana aura agung radian Saffron akan menjadi yang terkuat, bukan? Kata Haydens tiba-tiba. Ya, Gilmo agak bingung oleh Haydens yang mengajukan pertanyaan ini. Buat persiapan. Malam itu, saya berniat memohon cahaya Saffron untuk berkah ilahi. Haydens berkata dengan tenang. Anugerah ilahi, Gilmo sangat terkejut, tetapi kemudian dia dengan cepat memahami rencana Haydens. Dia diam-diam menghela nafas pada dirinya sendiri. Kaisar Suci kemungkinan besar meminta anugerah ilahi ini atas nama Linley. Meskipun ini akan membatasi potensi masa depan Linley, mengingat bakatnya, ia masih akan menjadi sosok yang luar biasa. Hanya saja, betapa sia-sia bakatnya. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Kota Fenley setenang biasanya, tetapi semua klan bangsawan utama di Fenley merasakan suasana yang aneh dan menindas. Sebagai contoh, Yang Mulia, Raja Clyde, selalu dalam suasana hati yang buruk akhir-akhir ini, dan beberapa menteri dan bangsawan utama telah bertabrakan dengan amarahnya dan dieksekusi. Di Fragrant Pavilion Road, di belakang hotel yang didekorasi dengan mewah, sekelompok orang berkumpul bersama di dalam sebuah bangunan 3 lantai yang tenang. Yale, George, dan Reynolds sudah ada di sini selama ini. Sejak mereka mengetahui tentang apa yang terjadi pada Linley, mereka bertiga terus khawatir untuk Linley. Mereka tahu betul apa bencana besar Linley telah menyeret pada dirinya sendiri. Bukan saja dia secara terbuka menyerang Raja Clyde dan membunuh lebih dari 1.000 prajurit elit kerajaan, dia bahkan memaksa Kaisar Suci sendiri untuk menaklukkannya pada akhirnya. Bos Yale, apakah orang-orang Anda sudah mendengar berita tentang Linley? George bertanya, dan Reynolds memandang Yale juga. Yale menggelengkan kepalanya. Mereka semua memiliki wajah jelek. Mereka tumbuh bersama Linley. Di Ernst Institute, mereka makan bersama dan tinggal bersama. Meskipun mereka bukan saudara kandung yang sebenarnya, mereka sama dekatnya dengan saudara kandung sebenarnya. Tidak ada cara mereka hanya bisa berdiri dan menonton Linley dieksekusi. Tidak ada jalan. Saya tidak punya sarana untuk menjangkau orang-orang tingkat tinggi di gereja Radian. Yale agak panik. Tunggu beberapa hari lagi. Ayah saya akan segera tiba. Bos Yale, Anda menyuruh kami menunggu beberapa hari lagi 2 hari yang lalu. Jika kita terus menunggu, aku takut. Reynolds juga panik. Tidak ada yang bisa dilakukan Yale. Untungnya, ayahnya telah terlibat dalam beberapa pariwisata di sebuah kerajaan yang tidak terlalu jauh dari kerajaan Fenley. Setelah mendapatkan berita itu, Yale segera menghubungi ayahnya dan menyatakan harapan bahwa ayahnya bisa datang ke kota Fenley secepat mungkin. Mengingat status ayahnya sebagai ketua konglomerat Dawson, Haydens kemungkinan besar akan secara pribadi menyambutnya ke kota. Setelah ayahnya muncul, peluang menyelamatkan Linley akan secara eksponensial lebih besar. Tuan muda, Tuan muda! Seorang pemuda kurus dan tinggi berlari masuk, bersemangat. Tuan muda, ketua telah tiba. Ayah! Yale melompat berdiri dengan gembira. Di mata Reynolds dan George juga, sedikit harapan muncul. Di dalam ruang penerimaan VIP di kuil cahaya, seorang pria setinggi 2 meter, botak, gemuk melangkah ke aula, menyeringai riang. Lemak botak ini tingginya 2 meter dan ketebalannya sangat besar, kemungkinan besar berbobot 300-400 pound. Ini adalah ketua konglomerat Dawson, Monroe Dawson. Dari pintu lain, berjalanlah Kaisar Suci, Haydens. Tinggi Haydens juga hampir 2 meter, tetapi dia cukup kurus. Mereka berdua bersama-sama, keduanya tinggi, botak, tetapi satu gemuk sementara yang lain kurus, membuat pemandangan yang sangat menarik. Di belakang Monroe Dawson, ada 2 pria paruh baya. Salah satunya adalah pria berambut emas dengan mata dingin, seperti elang, sementara yang lainnya adalah pria berambut merah bertubuh kuat. Keduanya mengikuti dengan sungguh-sungguh di belakang Monroe Dawson. Tanpa pertanyaan, mereka berdua adalah petarung dari peringkat ke-9. Di belakang Hayden, juga, ada 2 kardinals berjubah merah, 1 pria, 1 wanita. Keduanya adalah Gilmo dan Melina. Oh, Yang Mulia! Monroe berseru dengan suara yang sangat keras ketika dia berusaha membungkuk. Namun, perut besar Monroe membuat membungkuk adalah hal yang sangat sulit dilakukan. Monroe, silakan duduk. Haydens masih cukup ramah padanya. Monroe segera duduk, begitu pula Haydens. Terima kasih, Yang Mulia. Dalam perjalanan ini, saya hanya bermaksud melakukan tamasya dekat Danau Grandstone, tetapi siapa yang mengira bahwa anak saya akan memaksa saya bergegas ke sini? Sayangnya, Anda harus mengerti bahwa sebagai seorang ayah, saya tidak punya pilihan. Monroe, kamu benar-benar memanjakan Yale kecil, kata Haydens sambil tersenyum. Monroe mengangguk tak berdaya. Hehe, anak kecil itu. Tapi saya pernah mendengar Yale mengatakan bahwa ia memiliki saudara yang sangat luar biasa dengan nama Linley. Tidak hanya dia seorang pematung ulung, dia adalah seorang jenius magus, dan juga seorang prajurit yang sangat kuat. Ketika saya mendengar ini, saya sangat terkesan. Tapi dari apa yang Yale katakan,
Lin Li ini sekarang telah dipenjara di dalam gereja cahaya. Memang benar demikian. Haydens mengangguk sebagai pengakuan. Monroe terkekeh, Yang Mulia, dapatkah Anda memberi saya wajah dan membebaskan Lin Li? Orang-orang muda selalu terburu nafsu. Meskipun aku tahu dia berusaha membunuh Clyde, pada akhirnya, Clyde tidak mati, kan? Saya yakin Yang Mulia tidak akan terlalu peduli tentang masalah kecil seperti ini. Monroe berbicara dengan santai dan sederhana. Tapi Haydens tidak bisa menanggapinya dengan cara biasa. Monroe dosen ini telah secara eksplisit meminta Haydens untuk memberinya wajah. Jika Haydens menolak, bukankah itu sama dengan langsung menolak untuk memberikan wajah Monroe? Meskipun Monroe menyeringai riang, Haydens tahu betul betapa kuatnya konglomerat dosen yang berdiri di belakang Monroe. Monroe! Haydens menggelengkan kepalanya. Bukannya aku tidak akan memberimu wajah. Ini benar-benar tidak nyaman bagiku untuk membebaskannya. Karena Lin Li membunuh beberapa orang dari pengadilan eklesiastikal, termasuk siswa dari Oseno sendiri. Oseno sangat marah kali ini. Oseno? Monroe dosen mengerutkan kening. Oseno adalah salah satu pilar lain dari Gereja Cahaya, praetor pengadilan eklesiastikal. Sebenarnya, harus dikatakan bahwa Gereja Cahaya sebenarnya memiliki dua pemimpin publik yang dikenal sebagai Kaisar Suci, dan pemimpin tersembunyi yang bertanggung jawab atas pembunuhan, pembantaian, dan menghilangkan kafir dan murtad pimpinan pengadilan eklesiastikal. Ini akan sulit. Monroe segera tahu bahwa ini tidak baik. Mungkin Haydens agak peduli tentang status Monroe, tetapi Oseno yang dingin itu tidak lain adalah pembunuh yang gila. Tapi Monroe dosen juga bisa menebak sesuatu. Lin Li membunuh siswa Oseno? Kata-kata ini kemungkinan besar adalah kebohongan yang dilakukan oleh Haydens, tetapi tidak mungkin aku bisa memverifikasi ini dengan Oseno. Monroe merasa tidak berdaya. Dia bisa mengatakan itu dengan jelas, Haydens tidak ingin membiarkan Lin Li pergi dengan mudah. Konglomerat dosen benar-benar memiliki mata tertuju pada Lin Li. Ini terutama benar setelah menemukan bahwa Lin Li mampu dragon forming. Dalam hal baik potensinya sebagai magus maupun sebagai pejuang, potensi Lin Li ini luar biasa. Setelah konglomerat dosen mengakuisisi Lin Li, ketika Lin Li memasuki Saint Level, pengaruh konglomerat dosen akan langsung menggantikan yang dari dua serikat dagang lainnya. Jika itu masalahnya, maka aku akan pergi sekarang. Monroe dosen segera berdiri. Haydens tersenyum dengan tenang. Aku benar-benar minta maaf, Monroe. Saat ini, Gereja Cahaya belum memutuskan secara internal tentang bagaimana kita harus menghukum Lin Li. Setelah kami memutuskan bagaimana kami harus berurusan dengan Lin Li, saya akan mengirim seseorang untuk memberitahu Anda. Tentu, selama periode waktu ini, saya akan tinggal di kota Fenlai. Saya benar-benar ingin melihat Yulan Festival yang akan datang. Festival Yulan ke-10.000 ini pasti akan menjadi tontonan yang luar biasa. Dalam seumur hidup seorang pria, kali ini dia hanya akan melihat tontonan seperti itu. Monroe dosen berseri-seri saat berbicara. Setelah berbicara, Monroe dosen pergi dengan dua pengawalnya. Haydens diam-diam memperhatikan ketika Monroe dosen pergi. Di sisinya, Guillermo berkata pelan, Yang Mulia, bodoh itu berpikir dia bisa mengklaim Lin Li untuk dirinya sendiri. Setelah tanggal 28, Monroe dapat mengabaikan semua harapannya. Haydens menoleh untuk menatap Gilmo. Sambil tersenyum, dia meninggalkan aula juga. Saat ini, satu-satunya yang harus dilakukan adalah menunggu tanggal 28 Desember. Lin Li tampaknya telah dibuang di sini dan dilupakan. Satu-satunya orang yang datang adalah para eksekutor eklesiastikal tribunal yang dingin dan berjubah ungu yang datang setiap hari membawa makanannya. Kedua lengan dan kakinya patah, satu-satunya pilihan Lin Li adalah menggeliat kemudian menurunkan kepalanya ke makanan. Dalam sel gelap yang suram, satu hari demi hari berlalu. Kehidupan? Atau mati? Lin Li tidak tahu mana yang akan, tetapi Lin Li tidak akan dengan mudah menyerah harapan untuk tetap hidup. Beberapa hari terakhir ini, Lin Li telah menghabiskan waktunya meninjau mengapa upayanya untuk membalas dendam saat ini telah gagal. Hampir semuanya ada dalam perhitungannya, dan dia bahkan memasukkan keberadaan sahabat binatang buas Clyde dalam rencananya. Tapi Lin Li tidak berharap bahwa Clyde akan memiliki pesona penghalang magis Saint Level. Memproduksi mantra penghalang jauh lebih sulit daripada hanya membaca mantra. Untuk menghasilkan mantra penghalang Saint Level, upaya yang perlu dikeluarkan dalam energi spiritual dan Magiforge lebih besar dari upaya yang diperlukan untuk secara langsung melemparkan mantra magis Saint Level. Lin Li tidak percaya bahwa Clyde akan memiliki pesona penghalang Saint Level padanya. Bahkan Doering Coward mengatakan, lupakan Clyde. Kemungkinan besar, bahkan para kardinal Gereja Cahaya tidak akan memiliki pesona penghalang Saint Level pada mereka. Diberi kekuatan Lin Li sebagai prajurit dari peringkat ke-9 di Dragon Form, dan dikombinasikan dengan kekuatan Bebe, Clyde seharusnya mati tanpa keraguan. Meskipun Lin Li mungkin agak terlalu tergesa-gesa dalam rencananya untuk membalas dendam, ia seharusnya memiliki peluang sukses hampir 100%. Sayangnya, pesona Fate Guard merusak rencana Lin Li. Siapa yang mengira bahwa seorang penguasa belaka kerajaan akan memiliki pesona penghalang Saint Level? Lin Li masih tidak dapat menerimanya. Dia benar-benar tidak bisa. Suhu malam-malam musim dingin ini sekarang sangat dingin. Ada sangat sedikit orang di jalanan kota Fenlai. Sebuah shadow source hitam berdiri di sudut persimpangan, menatap kuil cahaya yang tinggi dan jauh.
Shadow Souls kecil itu hanya berdiri di sana dan menatap, tidak bergerak sama sekali. Sepanjang malam itu, Shadow Souls kecil tetap di sana menatap, bahkan setelah matahari mulai terbit. Dia tidak berani memasuki kuil cahaya, karena dia tahu betul bahwa kuil cahaya adalah tempat di mana bahkan petarung tingkat Saint takut untuk melangkah. Dia, binatang ajaib tipe tikus, tidak akan bisa melarikan diri. Jika pada akhirnya ia ditangkap juga, Lin Li hanya akan lebih hancur. Sekarang hari. Bos, aku pasti akan membalaskan dendamu. Bebe melirik kuil cahaya untuk terakhir kalinya, lalu dengan berkedip, menghilang. Tengah malam, 28 Desember. Mendering. Pintu sel memegang Lin Li mengayun terbuka, dan dua Vatar melangkah masuk. Mereka tidak tampak sedingin dan seram para pelaksana pengadilan eklesiastikal, dan mereka bahkan membawa brankar. Sangat hati-hati, mereka menempatkan Lin Li di atas brankar, dan kemudian mengangkat brankar dengan Lin Li di atasnya. Apa yang kamu lakukan? Lin Li dengan dingin menatap kedua Vichars. Mengingat bagaimana Lin Li telah membantai orang di masa lalu, kedua Vatar merasakan ketakutan di hati mereka terhadapnya. Lord Lin Li, Kaisar Suci sedang bersiap untuk mengobati cedera Anda. Seorang Vichar perempuan berkata dengan suara lembut. Rawat lukaku? Hati Lin Li diaduk. Mungkinkah Kaisar Suci benar-benar akan membiarkan saya hidup? Lin Li tidak mengatakan apa-apa lagi, menjaga diamnya. Dia membiarkan kedua pendeta membawanya lebih jauh ke atas ke puncak kuil cahaya. Satu lantai demi satu, akhirnya, dua Vichar yang membawa Lin Li tiba di lantai atas kuil cahaya. Saat ini, lantai ini sangat kosong. Di tengah ruangan, ada formasi ajaib oktagram yang terlihat sangat rumit. Di masing-masing dari 8 sudut oktagram, duduklah para pertapa yang bertelanjang kaki dengan rambut acak-acakan dan pakaian kain kabung. Di tengah-tengah oktagram berdiri Kaisar Suci Heidens yang mengenakan jubah putih hiasan. Di tepi lantai paling atas ini, ada 3 kardinals dan 2 deputi arbiter bersama 6 eksekutor pengadilan eklesiastikal. Semua orang ini adalah petarung dari peringkat ke-9. Orang bisa mengatakan betapa kuatnya gereja cahaya untuk bisa memanggil begitu banyak pejuang dari peringkat ke-9. Turunkan dia, Anda bisa pergi sekarang. Gilmo berbicara. Ya, kedua pendeta itu bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Saat ini, di dalam ruangan ini, ada pertapa yang sangat kuat, pelaksana pengadilan tribunal eklesiastikal yang misterius, 3 kardinal, dan 2 wakil arbiter. Ini semua penting, tokoh utama. Setelah meletakkan Lin Li, kedua Vichar buru-buru, dengan hormat pergi, dan pintu sekali lagi ditutup di belakang mereka. Berbaring di brankar, Lin Li menyapu orang-orang yang hadir dengan tatapannya. Lin Li bisa dengan mudah mengatakan bahwa setiap orang di sini memiliki kekuatan yang luar biasa, menakjubkan, semua setidaknya peringkat ke-9 atau lebih tinggi. Yang mulia, apa yang Anda inginkan? Kata Lin Li dengan suara serak. Heidens melirik Lin Li. Tertawa dengan tenang, dia berkata, Lin Li, meskipun kali ini Anda melakukan pelanggaran besar, setelah pertimbangan internal gereja, kami telah memutuskan untuk memberi Anda kesempatan lain. Saat ini, kami sedang bersiap untuk mengeksekusi mantra bersama dan menggunakannya untuk membantu Anda menyembuhkan luka Anda dengan cara terbaik. Jika Lin Li punya pengalaman apapun dengan sihir gaya ringan, dia akan dengan cepat melihat celah dalam klaim Heidens. Kakek Doehring, sepertinya kuil radian merencanakan sesuatu yang besar. Lin Li sedang berbicara secara mental dengan Doehring Coward. Apa yang terjadi di luar? Doehring Coward dengan sangat hati-hati tidak muncul, tidak berani mengungkapkan sedikitpun kekuatan spiritualnya. Heidens adalah pejuang Saint level puncak. Jika Doehring Coward meninggalkan cincin naga melingkar, Kaisar Suci pasti akan menemukannya. Ada sekitar 20 orang di luar, dan bahkan yang paling lemah setidaknya dari peringkat ke-9. Ada 8 pertapa dan Kaisar Suci berdiri dalam formasi ajaib oktagram. Dilaporkan Lin Li. Doehring Coward memiliki pengalaman yang jauh lebih banyak daripada Lin Li. Lin Li, jika mereka hanya ingin Anda pulih sepenuhnya, satu pejuang Saint level yang menggunakan mantra Livelit akan cukup untuk sepenuhnya menyembuhkan Anda. Tidak perlu bagi mereka untuk melakukan semua ini. Saya pikir mereka pasti berencana untuk memanggil energi ilahi dari Saffron of Light. Kalau tidak, mereka tidak perlu menyebabkan keributan seperti itu. Ada lebih dari satu Saffron of Light. Cahaya Saffron, bagaimanapun, adalah yang paling kuat di antara mereka. Memanggil kekuatan Saffron? Lin Li sangat terkejut. Mereka berniat menggunakan kekuatan Saffron terhadapku? Apa yang mereka maksudkan? Aku juga tidak yakin. Di era Doehring Coward, baik gereja cahaya dan sekte gereja kegelapan cukup kecil dan lemah. Tidak ada yang lebih dari 2 agama di antara banyak agama di kerajaan Powan. Saat itu, gereja cahaya juga memiliki sangat sedikit ahli, dan tidak mungkin menghasilkan sebanyak yang mereka lakukan hari ini. Yang mulia, ini saatnya. Kata Gilmo dengan hormat. Heidens mengangkat kepalanya ke atas, memandang ke langit, lalu mengangguk. Mari kita mulai, kata Heidens dengan tenang. Cahaya putih segera mulai keluar dari tubuh ke-8 petapa yang duduk di sudut-sudut oktagram, menyebabkan gelombang Mageforce gaya cahaya yang sangat padat mengalir ke pusat formasi magis. Seluruh formasi magis segera tumbuh cerah.
Di depan Haydens, sebuah kitab suci emas tiba-tiba muncul, sementara Haydens sendiri perlahan mulai memancarkan cahaya keemasan. Haydens membuka tulisan suci ke halaman pertama. Tuhan, Andalah yang memberi kami segalanya. Haydens berkata dengan lembut, tetapi suaranya terdengar di hati semua orang yang hadir seperti petir. Pada saat yang sama, cahaya dari kitab suci bersinar secara dramatis, dan jumlah cahaya putih suci dalam formasi magis juga meningkat secara dramatis. Dua garis cahaya berpotongan. Garis cahaya sempurna lurus melesat ke atas, menembus ke dalam dan melalui ujung gereja cahaya, kemudian melanjutkan ke atas ke dalam malam yang gelap. Siapapun di kota Venlai akan dapat dengan jelas melihat cahaya putih suci ini, terjalin dengan cahaya keemasan, menembus ke dalam dan melewati awan. Dalam lantai atas kuil radian, Haydens tiba-tiba berbalik untuk melihat Lin Li. Lin Li merasa seolah-olah kekuatan yang sangat padat mengangkatnya, menyebabkannya perlahan naik ke udara. Lin Li melayang ke tengah formasi magis, tepat di atas kepala Haydens. Tuhan, kasihanilah dan cintai orang-orang di dunia ini, dan pada gilirannya, kami harus menaruh keyakinan kami pada Anda. Haydens mengangkat kepalanya, pancaran suci yang tak tertandingi memancar dari wajahnya. Gemuruh. Udara di atas kuil cahaya mulai bergetar. Awan cahaya putih mulai berkumpul di udara di atas kuil cahaya, meliputi ruang yang sangat luas. Banyak orang di kota Venlai menyadarinya. Jika seseorang mengkhianati Anda, Tuhan, maka Anda akan mengambil semuanya dari mereka. Tetapi mereka yang menaruh iman mereka kepada Anda, Tuhan, akan menerima kebajikan dan cinta Anda. Haydens membalik ke halaman berikutnya dalam tulisan suci. Ledakan. Dunia bergetar. Di udara di atas kuil cahaya, kegelapan malam telah hancur oleh awan cahaya yang sangat terang. Di tengah awan cahaya terang, satu retakan muncul di angkasa, dan garis cahaya putih melesat dari celah dengan kecepatan tinggi. Desir. Garis cahaya putih membawa serta kehadiran megah yang memenuhi hati semua orang dengan takjub. Menusuk langsung melalui ujung kapel radian sebelum akhirnya mendarat di Lin Li, yang melayang di udara di atas formasi magis. Dalam lantai atas cahaya chapel, Haydens, 8 ascetics, 3 cardinals, 2 deputi arbiter, dan 6 pelaksana khusus semua mengangkat kepala mereka, memandang Lin Li. Kekuatan agung yang dipenuhi garis cahaya putih memenuhi hati Haydens dengan kekaguman dan penyembahan. Meskipun itu hanya sedikit kekuatan ilahi, kekuatan ini datang langsung dari cahaya Saffron sendiri. Cahaya putih menembus tubuh Lin Li, dan seluruh tubuh Lin Li segera mulai memancarkan cahaya putih itu juga. Pada saat yang sama, tubuh Lin Li mulai sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Dalam sekejap mata, tulang dan luka hancur Lin Li semua sembuh, dan kondisi fisiknya dipulihkan ke kondisi yang lebih baik dari sebelumnya. Ah! Jiwa Lin Li mengerang. Ketika sinar cahaya putih itu memasuki tubuh Lin Li, efek penyembuhan hanya efek samping. Target utama dari sinar putih ini adalah jiwa Lin Li ini. Jelas, sinar cahaya putih ini ingin tenggelam dan bergabung dengan jiwa Lin Li ini. Setelah kekuatan ilahi ini bergabung dengan jiwa Lin Li ini, maka Lin Li tidak akan pernah lagi bisa melepaskan kendali cahaya Saffron, dan selamanya akan menjadi pengikut setia. Tapi sama seperti ini terjadi. Sebuah kekuatan yang tak tertandingi melonjak keluar dari cincin naga melingkar di jari Lin Li ini. Melewati tubuh Lin Li, itu bergegas langsung ke otak Lin Li ini. Bahwa kekuatan yang sangat kuat mengelilingi kekuatan ilahi dalam tubuh Lin Li dan dengan cepat mulai melahap dan menghilangkannya. Dan kemudian, ledakan kekuatan yang tak terbayangkan sekali lagi melewati tubuh Lin Li dan kembali memasuki cincin naga melingkar. Kakek Doering, apa yang terjadi? Kata Lin Li dengan panik. Tidak ada ide. Kekuatan itu milik cincin naga melingkar itu sendiri. Kekuatan itu sangat kuat. Itu menakutkan, sangat kuat. Doering Coward sangat terkejut dan gugup sehingga dia mengulangi kata, menakutkan, 3 kali. Doering Coward telah memiliki cincin naga melingkar 5.000 tahun yang lalu, tetapi dia tidak pernah memiliki firasat bahwa kekuatan yang tak tertandingi itu terbengkalai di dalam cincin itu. Doering Coward benar-benar yakin bahwa jika kekuatan itu digunakan untuk menyerang seseorang, bahkan 10 pejuang Saint level tingkat puncak akan menjadi debu dalam sekejap mata. Dari mana datangnya ledakan kekuatan ini, dan apa itu? Bahkan aku, pemilik dan penguasa cincin naga melingkar ini, tidak dapat merasakannya, apalagi mengendalikannya. Lin Li tahu betul bahwa kekuatan ini tidak begitu mudah digunakan. Di masa lalu, Doering Coward telah memakai dan menggunakan cincin ini selama lebih dari 1000 tahun ketika dia masih hidup, tetapi tidak pernah menggunakan atau menemukan ledakan kekuatan ini. Sementara ini sedang terjadi. Semua orang di lantai atas kuil cahaya tercengang. Kaisar Suci Haydens, 8 pertapa, 3 kardinal, 2 wakil arbiter, dan ke-6 pelaksana semuanya menatap dengan tak percaya. Mereka tahu bahwa tubuh Lin Li tidak menunjukkan sedikit pun telah menerima baptisan ilahi. Bahkan tidak ada segel cahaya di dahinya. Bagaimana ini mungkin? Gagal? Haydens menatap Lin Li, tertegun.
Semua orang kuat di lantai tertinggi kuil cahaya terpana. Jiwa Linli adalah jarak yang sangat jauh dari tingkat kristalisasi. Dia tidak lebih dari seorang magus dari peringkat ke-7. Bahkan Archmagus dari peringkat ke-9 tidak akan mampu menolak baptisan ilahi dari Radiant Saffron. Bagaimana ini mungkin? Para pertapa, pelaksana, dan wakil arbiter semua mulai bergumam di antara mereka sendiri, tidak dapat mempercayai apa yang baru saja mereka lihat. Sebenarnya gagal. Anugerah ilahi sebenarnya gagal untuk berhasil menciptakan sang Bagaf yang baru. Lalu, bagaimana kita harus berurusan dengan Linli ini? Haydens menatap Linli, ditangguhkan di udara. Seorang jenius absolut seperti dia pasti akan menjadi petarung tingkat Saint tingkat puncak dalam 100 tahun. Dia bahkan mungkin menjadi lebih kuat dari saya. Pada saat itu, kemuliaan gereja cahaya kita akan dapat menyebar ke wilayah yang lebih luas. Haydens benar-benar tidak tahan untuk hanya membunuh Linli. Yang mulia, seru Gilmo pelan. Tatapan Haydens yang hilang dan bingung tiba-tiba menajam. Dia telah membuat keputusan. Yang mulia, Linli belum menjadi yang terberkahi. Lalu kita? Tanya Gilmo. Haydens memandang Linli. Di bawah kendalinya, tubuh Linli perlahan-lahan melayang ke lantai. Pada titik ini, Linli mendorong dirinya ke posisi berdiri dengan tangannya. Saat ini, tubuh Linli sama sekali tidak terluka. Harus dikatakan bahwa menerima anugerah ilahi memiliki manfaatnya. Linli memandang orang-orang perkasa di sekitarnya. Orang-orang ini setidaknya adalah petarung dari peringkat ke-9. Jika saya berjuang melawan mereka, saya tidak akan memiliki kesempatan sama sekali. Linli dingin menatap Haydens dan yang lainnya. Yang mulia, apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan pada saya? Tiba-tiba, senyum muncul di wajah Haydens. Tidak perlu bertanya terlalu banyak. Pelaksana, kembali Linli ke kamar pribadinya. Ya, yang mulia. 6 pelaksana khusus itu mengangguk. Tanpa memberi Linli kesempatan untuk bereaksi, mereka segera menuju ke Linli, karena salah satu dari mereka berteriak, pindah? Atau Anda ingin kami menyeret Anda? Mereka memaksanya dengan tindakan mereka. Linli tidak punya pilihan. Baik. Linli membuka pintu dan mulai berjalan ke bawah. Ke-6 pelaksana mengikuti langsung di belakang Linli. Ketika Linli turun tangga 1 tingkat pada suatu waktu, dia melihat bahwa semua penjaga, setelah melihat 6 pelaksana, semua sangat hormat. Ke-6 pelaksana khusus itu semua mengenakan jubah ungu kebiruan. Mata dingin mereka menatap Linli, membuatnya merasa seolah-olah, jika dia bertindak tidak baik dengan cara apapun, mereka akan segera membunuhnya. Setelah 6 pelaksana telah menemani Linli pergi, Kardinal Wanita, Melina, bertanya, Yang Mulia, bahwa Linli tidak menjadi yang terberkahi. Meskipun kita tidak tahu alasannya mengapa tidak, keputusan yang harus kita ambil saat ini adalah, apa yang harus kita lakukan dengan Linli. Gilmo dan yang lainnya melihat Haydens. Wajah Haydens dingin. Dengan suara dingin, dia berkata, bunuh. Gilmo dan yang lainnya merasakan hati mereka bergetar. Dalam beberapa hari lagi, itu akan menjadi peringatan 10.000 tahun Festival Yulan. Mari kita mengatur eksekusi Linli setelah festival. Haydens mengumumkan. Gilmo, yang memiliki hubungan terdekat dengan Linli, mendesah dalam hatinya. Seorang jenius yang akan mendominasi seluruh benua sekarang akan melihat nasibnya dipotong pendek. Gilmo tahu betul bahwa dengan Linli di penjara di kuil cahaya, tidak ada cara Linli akan bisa melarikan diri. Linli bahkan tidak akan bisa meninggalkan selnya. Bahwa Caesar memiliki semacam hubungan dengan Linli, tetapi bahkan Caesar tidak memiliki kemampuan untuk membobol kuil cahaya untuk menyelamatkan Linli, Gilmo menghela napas diam-diam. Linli pasti akan mati. Di lantai 9 kuil Radiant, di dalam sel pribadi. Masuk. Linli memasuki sel, dan 6 pelaksana menutup pintu di belakangnya. Saat 6 pelaksana berbalik dan segera pergi, salah satu dari mereka, seorang pria berambut perak, berbalik untuk melihat Linli. Nak, izinkan aku memberimu pengingat. Meskipun kamu telah memulihkan kekuatanmu, jangan bermimpi untuk keluar dari sel ini. 5 pelaksana lainnya berhenti juga, dan pelaksana tua botak tertawa, keluar dari sel? Nak, jika Anda bisa keluar dari sel ini, itu berarti kekuatan Anda berada pada tingkat yang mulia sendiri. Apa maksudmu? Tanya Linli. Linli sendiri tidak bisa melihat sesuatu yang istimewa tentang sel ini. Mengingat kekuatannya sebagai prajurit dari peringkat ke-9 ketika Dragon Format, sel batu biasa akan hancur semudah kertas. Kuil cahaya adalah bangunan paling menakjubkan yang dimiliki gereja cahaya. Seluruh kuil itu sendiri menyembunyikan formasi magis besar di dalamnya yang dikenal sebagai kemuliaan penguasa berseri-seri. Tidak mungkin bagimu untuk melakukan sedikit kerusakan padanya, baik dari dalam maupun dari luar. Pria berambut perak itu berkata dengan bangga. Nak, izinkan aku memberitahumu, satu-satunya kesempatan yang kamu miliki untuk keluar dari sel ini adalah dengan membuka kunci pintu sel. Saya juga dapat memberitahu Anda bahwa kuncinya terbuat dari logam yang dicampur dengan adamantini. Selesai berbicara, ke-6 eksekutor itu tertawa keras satu sama lain, lalu pergi.
Lin Li terdiam. Ketika dia mendengar kata-kata adamantine, Lin Li mengerti bahwa itu tidak mungkin baginya untuk keluar. Menurut legenda, ketika mantra Earthguard gaya bumi mencapai tingkat dewa, baju pelindung Earthguard akan terdiri dari adamantine. Kekuatan dan daya tahannya cukup untuk dapat menahan beberapa pukulan bahkan dari pejuang tingkat dewa. Adapun seorang pejuang tingkat saint, tidak ada cara sama sekali bagi mereka untuk mematahkannya. Lin Li adalah magus gaya bumi, dan secara alami dia tahu tentang legenda mengenai baju besi Earthguard pada kekuatan puncaknya. Setelah menjadi Grand Magus Saint level, armor Earthguard akan terdiri dari berlian, dan setelah menembus ke tingkat dewa, armor tersebut akan menjadi adamantine. Lin Li, saya berharap bahwa sel ini digunakan untuk gereja cahaya untuk memenjarakan pejuang dari peringkat ke-9, atau mungkin bahkan tingkat saint. Doering Coward berbicara. Meskipun kunci ini hanya memiliki jumlah jejak adamantine dan bukan adamantine murni, mungkin akan sulit bagi bahkan seorang petarung tingkat saint untuk memecahkannya. Lin Li mengangguk. Dari kata-kata para pelaksana, dia sudah tahu bahwa dia tidak akan bisa keluar, karena mereka mengatakan bahwa memecahkan akan menunjukkan kekuatan Lin Li setidaknya setara dengan Kaisar Suci. Sore berikutnya, Monroe Dawson, Yale, Reynolds, dan George semua duduk bersama di sekeliling meja yang dipenuhi barang sarapan. Selama periode waktu ini, Yale, Reynolds, dan George tidak pernah berhenti khawatir tentang Lin Li. Tetapi bahkan Monroe Dawson yang mengajukan banding pribadi telah gagal. Apa yang bisa mereka lakukan? Tiba-tiba, suara langkah kaki. Ketua Millard, seorang utusan gereja cahaya telah tiba. Seorang pelayan berkata dengan hormat. Mendengar kata-kata, gereja cahaya, mata Yale, George, dan Reynolds semuanya bersinar, dan mereka berbalik untuk melihat pelayan itu. Monroe Dawson tahu apa yang dipikirkan putranya, dan dia segera menginstruksikan sambil tertawa, biarkan mereka masuk. Iya. Beberapa saat kemudian, seorang vicar berjalan masuk. Dia berkata dengan hormat, Ketua Dawson. Yang mulia memerintahkan saya untuk mengirimkan surat ini kepada Anda. Ketika dia berbicara, dia menarik dari dalam pakaiannya sebuah surat yang dihiasi dengan indah dan mewah. Pelayan itu segera menerima surat itu, lalu memberikannya kepada Monroe Dawson. Monroe Dawson segera membuka surat itu. Tetapi setelah melihat isi surat itu, wajahnya berubah. Dia berkata dengan dingin, kamu bisa pergi sekarang. Vikaris itu membungkuk sedikit, lalu pergi. Ayah, apa isi surat itu? Yale bertanya dengan nada mendesak. Apakah itu ada hubungannya dengan bro ketiga? Reynolds dan George semua menatap penuh harap pada Monroe Dawson. Monroe Dawson mengangguk. Kaisar Suci memberitahu saya bahwa pertimbangan internal gereja Radian telah berakhir. Mereka akan mengeksekusi Lin Li secara rahasia. Kata-kata Monroe Dawson seperti guntur, berdering di telinga Yale, Reynolds, dan George, yang wajahnya segera memutih. Mereka tertegun untuk waktu yang lama. Tidak mungkin. Yale adalah orang pertama yang mulai berteriak. Dia mengambil surat itu dari tangan ayahnya, dan dengan tangan gemetar memegangnya ketika dia mulai membaca. Di sisinya, Reynolds dan George menjulurkan leher mereka untuk melihatnya juga. Tetapi ketika mereka bertiga melihat isinya, mereka semua menjadi panik karena ketakutan. Tidak! Yale melompat keluar dari kursinya, berniat untuk bergegas keluar dari aula. Yale! Monroe Dawson mengerutkan kening, berteriak dengan dingin. Seorang pengunjung telah tiba di sel Lin Li ini. Itu adalah Gilmo. Gilmo! Lin Li menatap Guillermo dengan terkejut. Gilmo membawakan makanan yang sangat mewah, dan mengirimkannya melalui lubang kecil di pintu sel. Gilmo memandang Lin Li. Dia menghela nafas. Lin Li, saya benar-benar melihat Anda dengan sangat baik. Tapi, sayang sekali. Mungkin memang seharusnya begitu, bahwa Anda tidak bisa menjadi anggota gereja cahaya kami. Baiklah, selamat makan. Anda tidak akan memiliki banyak makanan tersisa. Mendengar kata-kata ini, Lin Li tertegun. Tuan Gilmo, apa maksudmu dengan mengatakan ini? Lin Li memandang Gilmo. Gilmo menghela nafas. Dalam 2 hari, artinya, 2 Januari, hari terakhir keberadaan Anda akan tiba. Gilmo benar-benar menyukai pria muda ini, Lin Li. Terutama setelah mengetahui alasan mengapa Lin Li berusaha membunuh Clyde, Gilmo merasa lebih menyesal atas bagaimana nasib Lin Li telah berubah. 2 Januari, ekspresi wajah Lin Li berubah beberapa kali, tapi akhirnya dia menutup matanya. Dia sudah sepenuhnya mengerti. Jelas, dalam 2 hari, dia akan dihukum mati. Terima kasih, Tuan Gilmo. Jika bukan karena Anda, saya akan berpegang teguh pada harapan untuk bertahan hidup. Lin Li tertawa dengan tenang. Gilmo memandang Lin Li. Dengan napas rendah, dia menggelengkan kepalanya, lalu memutar kepalanya, meninggalkan Lin Li sendirian di selnya. 2 Januari. Mereka harus menunggu sampai setelah Festival Yulan untuk membunuhku, kan? Besok akan menjadi Festival Yulan. Saya percaya itu juga akan menjadi hari pernikahan Kalan dan Alice juga, kan? Mengetahui bahwa dia akan mati,
Lin Li entah bagaimana merasa lebih tenang dan lebih damai daripada sebelumnya. Malam antara tahun 9999 dan tahun 10.000. Salju melayang sekitar ketika suhu di kota Fenlai turun ke tingkat yang mencengangkan. Dalam sel dingin di kuil Radiant, Lin Li sedang beristirahat melawan salah satu dinding batu es sel. Lin Li tidak memperhatikan dingin sama sekali. Saya tahu bahwa saya akan dihukum mati, tapi saya tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Lin Li menunduk, mendesah lembut. Dia telah berusaha, telah mencoba. Tapi sel ini persis seperti yang dijelaskan sang pelaku. Itu memiliki daya tahan yang luar biasa, dan bahkan di Dragon Form Lin Li tidak dapat memecahkan kunci atau ruangan sedikit pun. Yang bisa dia lakukan adalah diam-diam menunggu hukuman yang segera akan dilaksanakan. Pada hari ini, di udara di atas kuil Radiant, tak terhitung banyaknya fatamorgana dan ilusi indah yang diciptakan oleh formasi magis. Di ibu kota suci, kota Fenlai, hari ini adalah hari untuk lautan perayaan. Alun-alun besar di depan kuil cahaya dipenuhi hingga orang-orang yang datang dari berbagai tempat. Semua orang berseru dalam kegembiraan satu sama lain selama festival Yulan ke-10.000 ini, dan kuil Radiant mengorganisir banyak kegiatan yang meriah juga. Yale, Reynolds, dan George berada di lantai 3 sebuah hotel. Mereka menatap plaza kuil cahaya yang jauh. Plaza itu tertutup rapat oleh orang-orang, lautan orang yang sesungguhnya. Bos Yale, apakah kita akan pergi ke upacara pernikahan klan Debs hari ini? George bertanya. Pernikahan klan dari klan Debs adalah pada hari Yulan. Hari ini adalah hari yang sangat menguntungkan, dan ada banyak keluarga di kota Fenlai yang mengadakan upacara pernikahan pada hari ini. Pernikahan semacam ini akan dimulai pada siang hari, dan berlanjut sampai malam tiba. Iya, tentu saja. Wajah Yale terlihat buruk. Karena urusan Lin Li ini, Yale, George, dan Reynolds semuanya bersemangat rendah. Baik, mereka ingin pernikahan mereka berjalan lancar? Dalam mimpi mereka, Reynolds menggertakkan giginya juga. Bahkan George merasakan keinginan untuk menghancurkan pernikahan ini. Para bangsawan, wanita bangsawan, gadis-gadis kaya, semuanya memasuki istana klan Debs. Pemimpin klan Debs, Bernard, menyambut mereka semua dengan sangat ramah. Kekuatan klan Debs telah menyusut secara dramatis, tetapi di dalam kerajaan Fenlai, mereka masih bisa tetap berdiri di atas pijakan yang cukup stabil. Kalan berpakaian sangat tampan hari ini. Setelan hitam murni yang dia kenakan membuatnya menjadi pria muda paling berpenampilan tampan yang hadir hari ini. Kalan membungkuk sangat sopan di depan Duke Bonald. Duke Bonald, selamat datang di pernikahanku. Selamat, Kalan, kata Duke Bonald sambil tertawa santai. Tetapi tepat pada saat ini, Tuan Muda Yale dari konglomerat Dawson telah tiba. Ketika kata-kata ini terdengar, mata Bernard langsung menyala, dan bahkan Duke Bonald menuju ke sampingnya. Para bangsawan lain dari Fenlai secara alami tidak bisa bersaing dengan konglomerat Dawson. Klan Dawson dari konglomerat Dawson adalah salah satu klan paling kuat di seluruh benua Yulan. Yale mengenakan setelan hitam ramping. Reynolds mengenakan setelan biru yang tampan. George mengenakan jas putih kotak-kotak. Tiga berjalan masuk, bahu-membahu, menyebabkan semua bangsawan yang menonton menatap mereka dengan mata yang cerah. Secara umum, magi akan memiliki aura tertentu tentang mereka. Ini karena orang maju sering memasuki keadaan meditasi, sehingga mereka sangat selaras dengan esensi unsur alami. Itu, dikombinasikan dengan energi spiritual mereka yang kuat, memberi mereka aura tertentu. Selain itu, Yale, George, dan Reynolds semuanya milik klan kuno. Jelas, penyempurnaan dan aura mereka tidak dapat ditandingi oleh orang-orang seperti bangsawan di Fenlai. Tuan Muda Yale, selamat datang. Dan keduanya? Bernard bisa melihat sekilas bahwa keduanya juga bukan dari klan biasa. Yale tertawa dengan tenang. Keduanya adalah dua brosku yang tercinta dari Ernst Institute. Upacara pernikahan klan Debs adalah peristiwa yang sangat meriah. Melihat, Miss Alice dan Miss Rowling telah tiba. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di aula. Saat ini, dua pemimpin wanita telah muncul, mengenakan gaun pengantin yang indah. Mereka masuk dari pintu samping, dan Kalan segera pergi untuk menyambut mereka. Sangat wajar, baik Alice maupun Rowling menyelipkan tangan mereka di lengan Kalan. Kalan segera memimpin Rowling dan Alice menuju meja-meja lain. Yale, George, dan Reynolds hanya dengan dingin mengawasinya pergi. Berpikir tentang bagaimana Lin Li mungkin akan dieksekusi segera, hati mereka dipenuhi dengan lebih banyak kemarahan atas ketidakadilan semua itu. Mendadak, bam, 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 serangkaian suara menakutkan bisa terdengar dari luar. Itu adalah suara rendah dan suram yang membuat bumi bergetar dengan setiap getaran, dan semua peralatan di aula itu terbentur ke lantai. Apa yang terjadi di luar? Seorang bangsawan di aula berdiri terkejut. Rowling, Alice, tetap di tempat. Kalan segera berlari keluar dari aula utama bersama ayahnya, dan banyak bangsawan lainnya juga berlari keluar. Mereka ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi di luar, karena keributan besar yang disebabkan.
Reynolds, Yale, dan George juga menuju keluar, ingin tahu. Tetapi tepat pada saat ini, bam, sebuah kaki raksasa tiba-tiba turun dari langit, mendarat langsung di halaman depan rumah klan Debs. Kaki raksasa itu kebetulan mendarat langsung di Callan dan Bernard, yang baru saja memasuki halaman depan. Suara serpihan tulang bisa terdengar saat mereka berdua, ayah dan anak, segera dihancurkan menjadi pasta daging. Tanah diwarnai dengan darah mereka. Panjang kaki itu lebih dari 4 meter, dan ditutupi dengan bulu emas tebal. Ah, banyak orang mengangkat kepala untuk menatap monster itu. Ini adalah kera besar berbulu emas, setinggi setidaknya 20 atau 30 meter, ukuran bangunan setinggi 8 lantai. Mata kera emas raksasa ini seperti sepasang roda kereta ungu raksasa. Tubuh kera emas raksasa itu sepertinya penuh dengan kekuatan, menyebabkan udara di sekitarnya bergetar. Kera Goldfur bermata violet. Binatang ajaib Saint Level, kera Goldfur bermata violet. Melihat binatang ajaib ini, Yale hanya bisa menatapnya, rahangnya mengendur. Kera Goldfur bermata violet itu mengangkat kepalanya, menjerit dengan bersemangat, dan berbicara dalam bahasa manusia. Haha, bunuh mereka untukku. Membunuh mereka semua. Semakin banyak Anda membunuh, semakin besar imbalan yang akan diberikan raja kepada Anda. Haha, bunuh. Yale, George, dan Reynolds tiba-tiba bisa mendengar lolongan dan jeritan binatang buas dari segala arah, seolah-olah seluruh dunia tiba-tiba dipenuhi oleh mereka. Tiba-tiba, Yale, George, dan Reynolds melihat bahwa seluruh langit telah dipenuhi oleh binatang ajaib terbang yang tak terhitung jumlahnya. Dragon Hawks. Ini adalah Dragon Hawks. Ini, Reynolds tertegun dan malas juga. Dari jauh, kawanan besar Dragon Hawks telah muncul, menutupi seluruh langit dengan kehadiran mereka. Kepadatan Dragon Hawks begitu tinggi sehingga tidak ada cara untuk menghitung jumlah mereka. Tiba-tiba, semua orang merasa seolah-olah hari kiamat telah turun ke atas mereka. Saat ini, tidak ada yang bisa bersusah payah bersedih atau merasa iba pada Callan dan Bernard, yang telah dihancurkan menjadi bubur oleh kaki raksasa kera Goldfur bermata violet itu. Yale langsung berteriak. Dikawal oleh pengawal konglomerat Dawson, Yale, Reynolds, dan George dengan cepat bergegas kembali ke markas besar konglomerat Dawson. Dalam perjalanan kembali, Yale memperhatikan bahwa ada sejumlah besar binatang buas terbang di dalam kota Fenley. Tidak hanya ada Dragon Hawks, ada juga Winged Pegasi. Ada juga binatang ajaib dari peringkat ke-7 seperti Thunderwing Pegasi dan Thunderhawks Mata Biru, dan binatang ajaib dari peringkat 8 seperti Golden Sun Hawks serta berbagai naga raksasa. Langit dan jalan-jalan di kota Fenley tertutupi oleh binatang buas yang besar. Kiamat telah turun ke kota Fenley, dan tidak ada cara untuk menangkisnya. Bahkan yang paling lemah dari naga terbang raksasa adalah binatang ajaib dari peringkat ke-8. Lebih dari 100 naga terbang raksasa datang untuk menyerang. Siapa yang bisa menghentikan mereka? Bahkan 8 as regimen dari kuil cahaya akan melihat jumlah mereka dipotong setengah dari ledakan api gabungan tunggal dari 100 naga plus itu. Seluruh kota Fenley telah tenggelam dalam banyak kebakaran dan banjir. Tetapi para penghuni kota Fenley tidak tahu bahwa binatang ajaib ini hanya sebagian kecil dari jumlah total yang datang, karena binatang ajaib di tanah jauh lebih banyak daripada binatang terbang. Tetapi dalam hal kecepatan, tentu saja binatang ajaib terbang jauh lebih cepat dan telah tiba lebih dulu. Dengan demikian, binatang ajaib terbang telah memimpin serangan sebagai pelopor. Para prajurit yang berdiri di dinding kota Fenley semua tertegun. Ini adalah peringatan 10.000 Festival Yulan. Baru saja, saat makan siang, mereka semua merayakan dengan minum alkohol, tapi sekarang, yang bisa mereka lihat hanyalah binatang buas yang tak ada habisnya. Dan di depan mereka, binatang buas yang ajaib. Sangat banyak. Begitu banyak. Para prajurit itu semua terdiam. Bumi bergetar. Di luar kota Fenley, sepasukan ratusan ribu serigala angin menyerang ke kota dengan kecepatan tinggi. Hanya dengan melihat ratusan ribu serigala angin yang mengisi mereka secara massal sudah cukup untuk membekukan darah para pengamat. Para perwira militer semua mulai berteriak keras, berusaha melakukan yang terbaik untuk menyiapkan prajurit mereka. Pada kenyataannya, mereka juga tahu bahwa perjuangan itu sia-sia, karena sejumlah besar binatang ajaib bersayap telah turun di jantung kota Fenley. Kapten, apa itu? Tiba-tiba, seorang prajurit menatap langit tanpa berkata-kata. Kapten melihat ke arah itu juga, dan melihat bahwa di udara, ada binatang ajaib besar yang melaju ke arah mereka. Binatang ajaib ini tidak memiliki sayap sama sekali, tetapi ia mengiris udara ketika terbang ke arah mereka dengan kecepatan yang menakjubkan. Terbang di udara. Ini adalah binatang ajaib Saint Level. Binatang ajaib Saint Level. Kapten itu sekarang mengerti bahwa tidak ada peluang sama sekali. Pada saat yang sama, jauh dari kota Fenley, raungan mengerikan bisa terdengar. Suatu bentuk besar melewati gerombolan serigala angin dengan kecepatan tinggi, bergerak sangat cepat sehingga setidaknya 10 kali lebih cepat daripada serigala angin.
Itu mungkin tidak jauh lebih lambat dari binatang Saint Level yang terbang di udara. Ini adalah binatang yang sangat besar, setidaknya 30 meter. Secara fisik, itu terlihat persis seperti singa yang sangat besar, kecuali matanya berwarna merah darah. Seorang magus di dinding kota Fenlai berteriak, binatang ajaib Saint Level, singa bermata berdarah. Surga, binatang ajaib Saint Level lainnya. Itu adalah singa bermata berdarah? Di antara monster tipe raksasa, hanya Golden Behemoth yang cocok untuknya. Semua orang tercengang. Tidak mungkin mereka bisa menandingi kekuatannya. Haha, berdarah, kenapa kamu, binatang ajaib Saint Level, berlari di tanah? Binatang raksasa yang terbang di udara berbicara dengan kata-kata yang terdengar seperti dentuman petir. Beberapa prajurit di bawah mengangkat kepala untuk melihat ke atas. Itu berbicara dalam bahasa manusia. Jadi memang benar bahwa binatang ajaib Saint Level dapat berbicara dalam bahasa manusia. Ini adalah pertama kalinya siapapun yang hadir secara pribadi bertemu dengan binatang ajaib Saint Level, apalagi mereka berdua. Sekarang, mereka bisa tahu seperti apa binatang ajaib di udara. Tubuh binatang ajaib Saint Level di atas adalah hitam obsidian, dan itu tampak seperti naga, tetapi tanpa sayap. Binatang ajaib Saint Level, Tyrant Wyrm. Hegemon di antara naga. Magus lain berteriak ketakutan. Naga pada dasarnya dibagi menjadi dua jenis. Tipe pertama adalah naga bersayap, seperti Emerald Dragon dan Dragon Api yang berperingkat 8, atau Silver Dragon yang ke-9, Black Dragon, dan Frost Dragon, atau naga emas Saint Level, naga prismatik, dan naga Bloodgem. Jenis lainnya adalah naga tanpa sayap, seperti Velocidragons peringkat ke-7, Armor Razorback Wyrms dan Stego Wyrms peringkat ke-9, atau kadal guntur Saint Level, Tyrant Wyrms, dan Triceratops Wyrms. Mari kita bertanding dan melihat siapa yang paling bisa membunuh. Suara mengerikan singa bermata darah menggeram, mengguncang bumi dengan gema. Baik, Tyrant Wyrm meraung sebagai jawaban. Seketika, tubuh besar Tyrant Wyrm yang berukuran 100 meter plus itu turun dari surga, mengarah langsung ke tembok kota. Dinding kota Fenlai sangat kokoh, dan ditutupi dengan formasi magis yang kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi karena ada terlalu banyak binatang ajaib terbang yang hadir, tidak ada cara untuk mengaktifkan penghalang magis tanpa gangguan. Apakah kamu pikir kamu bisa berlari lebih cepat dariku? Singa bermata darah menderu dengan marah juga, meningkatkan kecepatannya lebih jauh. Dua binatang besar yang mengerikan ini menyerang ke arah kota, satu dari udara, satu lagi dari tanah. Dinding yang melindungi kota Fenlai lebih dari 10 meter. Dinding setebal itu pasti mampu bertahan melawan pasukan musuh, tetapi menghadapi dua binatang ajaib yang mengerikan. Lagi pula, Tyrant Wyrms dan singa bermata darah hanya bisa ditandingi oleh kombatan manusia Saint Level Stage. Bam! Pada saat yang hampir bersamaan, Tyrant Wyrm dan singa bermata darah menabrak dinding. Di bawah serangan dua binatang ajaib besar Saint Level ini, dinding setinggi 10 meter hanya mampu berfungsi sebagai penghalang sesaat. Dan kemudian, pada detak jantung berikutnya, bagian dari dinding yang menghalangi mereka runtuh seluruhnya. Ledakan. Dua bagian tembok itu meledak, membuat puing-puing berterbangan di mana-mana. Puing-puing itu sendiri menewaskan banyak orang. Singa bermata darah dan Tyrant Wyrm dengan bersemangat menyerbu ke jantung kota Fenlai. Mengingat kecepatan mereka yang mencengangkan, sebagian besar orang benar-benar tidak akan dapat menghindar dari cara mereka menyerang. Berat mereka yang besar dan kekuatan dari setiap langkah kemungkinan besar akan melukai bahkan seorang prajurit dari peringkat ke-9. Seorang prajurit dari peringkat 8 akan mati karena diinjak, tidak ada pertanyaan sama sekali. Ratusan ribu serigala angin menyerang maju, seperti ombak laut yang tak terbatas, menerobos celah yang diciptakan oleh dua binatang ajaib Saint Level. Serigala angin lain hanya melompat langsung ke udara, melewati dinding seluruhnya. Serigala angin memiliki kemampuan melompat yang luar biasa, dan mampu melompat sejauh 20 hingga 30 meter. Dinding-dinding ini sama sekali tidak berguna untuk menghentikannya. Ratusan ribu serigala angin telah memasuki kota Fenlai. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. Bumi terus bergetar dengan suara derap seperti guntur. Di belakang serigala angin ada banyak jenis makhluk ajaib berbasis darat yang tak terhitung jumlahnya. Ada mastodon dan makhluk lain yang jauh lebih menakutkan daripada serigala angin. Para prajurit yang cukup beruntung untuk bertahan hidup, menatap banjir besar binatang buas ajaib itu, tahu benar-benar putus asa. Ibu kota suci sudah selesai. Menatap ke kejauhan, seorang prajurit bersembunyi di sudut dinding berkata dengan putus asa. Serigala angin tiba-tiba muncul di sebelahnya dan menggigit kepalanya dalam satu gigitan. Sebuah sel di lantai 9 kuil cahaya. Apa yang terjadi? Lin Li naik berdiri. Dia bisa merasakan tanah bergetar dan mendengar raungan gemuruh, lolongan, serta jeritan kesengsaraan dari luar. Setelah tinggal begitu lama dalam rentang gunung Magical Beasts, Lin Li bisa tahu hanya dari mendengarkan suara-suara apa jenis binatang ajaib telah tiba. Mengapa ada begitu banyak binatang ajaib di sini? Mereka tampaknya ada di mana-mana. Lin Li benar-benar kagum.
Ledakan. Sebuah kekuatan yang sangat kuat menghantam kuil radian. Semua dinding kuil radian tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya redup. Meskipun telah menerima pukulan yang luar biasa, kuil cahaya berhasil menahannya. Pertahanan kuil cahaya ini benar-benar sesuatu. Suara tebal dan dalam menggeram dari luar. Kekuatan dan kekuatan suara itu sedemikian rupa sehingga bahkan di selnya, Lin Li jelas bisa mendengar setiap kata. Lin Li merasa agak sulit untuk percaya. Uni suci adalah salah satu dari 6 kekuatan utama, dan gereja cahaya telah ada selama ribuan tahun. Dalam semua waktu itu, tidak ada yang berani menyerang kuil radian. Tetapi mengingat serangan saat itu, serta suara keras itu, seseorang pasti baru saja menyerang kuil cahaya. Tiba-tiba, bersamaan, beberapa suara kasar terdengar keras. Pasti ada lebih dari satu suara yang nyaring. Berhenti! Teriak marah. Itu adalah Kaisar Suci. Lin Li jelas bisa mengatakan itu adalah dia, tetapi tepat setelah suara Kaisar Suci terdengar, ada. Bam! Kekuatan yang sangat kuat turun ke kuil cahaya, menyebabkan seluruh kuil cahaya bergetar hebat. Cahaya yang bersinar dari segudang pola magis rumit yang menutupi kuil cahaya mulai berkedip-kedip dan bergidik, sementara di dinding kuil, retakan mulai muncul. Betapa mengerikannya. Doering Coward menghela napas takjub. Satu serangan sudah cukup untuk hampir menghancurkan seluruh kuil radiant. Bam! Namun serangan menakutkan lainnya. Kali ini, bahkan formasi sihir raksasa yang meliputi kuil cahaya, Glory of the Radiant Saffron, tidak dapat menahannya. Dengan suara ledakan, kuil radian terbuka di tengah, dan 8 lantai teratas kuil radian runtuh. Formasi magis pelindung hancur. Lin Li bisa merasakan selnya mulai bergeser, seolah meluncur ke bawah. Lin Li kagum sekaligus gembira. Sebelum ini, dinding sel sangat kokoh, karena kekuatan apapun yang digunakan untuk melawannya akan diserap oleh seluruh formasi sihir. Tapi sekarang, formasi magis itu sendiri telah dihancurkan. Tangan Lin Li berubah menjadi sepasang cakar drakonik, dan ia segera menghancurkan lubang raksasa ke dinding dengan 5 atau 6 pukulan. Lin Li segera meledak dari dalam lubang yang baru saja dibuat. Blood Violet Godsword. Ketika Lin Li telah disita, Blood Violet Godsword telah diambil darinya oleh gereja cahaya. Tapi karena Blood Violet Godsword sudah dipersonalisasi dan diikat oleh Lin Li sejak lama, dengan perintah mental oleh Lin Li, itu mulai terbang ke arahnya, tiba di tangan Lin Li tak lama kemudian. Sekarang, kuil radian dalam keadaan kacau. Tidak ada yang bisa diganggu khawatir tentang Lin Li. Dengan ketukan kaki, Lin Li mengirim dirinya melompat ke alun-alun di bawah ini. Saat ini, plaza kuil cahaya dipenuhi dengan mayat. Terlalu banyak yang baru saja meninggal. Ada banyak orang yang terlibat dalam pertempuran melawan binatang ajaib juga. Begitu banyak orang. Lin Li benar-benar terpana. Langit dipenuhi dengan berbagai jenis binatang ajaib terbang, Dragon Hawks, Blue Wind Hawks, Pegasi bersayap, Pegwing, Emerald Dragon, Fire Dragon, Black Dragon, semua jenis naga. Pemandangan makhluk-makhluk yang menghalangi langit dengan masa mereka sudah cukup untuk membekukan hati siapapun. Dan jumlah binatang ajaib di tanah bahkan lebih mencengangkan. Apakah itu? Lin Li menatap ke arah kuil cahaya. Di udara tepat di atasnya, ada lebih dari 10 binatang ajaib besar. Award Bear Safek, Singa Manet bermata berdarah, Electrobolt Panther, Thunderwing White Tiger, Thunder Lizard, Tyrant Worm. Lin Li melihat satu binatang ajaib Saint level legendaris demi satu, semua melayang di udara di atas kuil cahaya. Dia benar-benar terpana pada jumlah binatang ajaib Saint level yang baru saja muncul. Terlebih lagi, orang yang memimpin binatang ajaib Saint level ini tampaknya adalah manusia. Dia adalah pria muda yang terlihat sangat jahat, mengenakan jubah emas redup, dengan bekas luka seperti celah aneh di dahinya. Pemuda jahat ini dengan dingin, dengan tenang melihat pasukan Haydens dan Haydens. Haydens, Tuan Fallen Leaf, dan 5 pejuang manusia tingkat Saint lainnya berdiri di udara, menatap kembali ke pemuda itu. Jelas, sisi gereja radian berada dalam kondisi yang sangat buruk. Kamu, Haydens dan manusia lainnya sangat marah. Aku benar-benar minta maaf karena mengganggumu di Yulan Festival, tapi aku harus memberitahumu bahwa gereja cahayamu perlu pergi mencari tempat lain untuk menjadi ibu kota sucimu. Pria muda jahat itu berkata dengan tenang. Lin Li bisa dengan jelas mendengar kata-kata ini, dan dia tidak bisa membantu tetapi secara diam-diam terkejut melihat betapa menakutkan pemuda ini. Bos, bos! Lin Li tiba-tiba mendengar suara Bebe berdering di benaknya. Lin Li bisa merasakan lokasi Bebe, dan dia tidak bisa membantu tetapi berbalik untuk menatapnya. Dia melihat kabur hitam melewati kerumunan orang dan binatang ajaib. Sangat lama setelah itu, Blur itu tiba, dan dengan lompatan itu melemparkan dirinya langsung ke pelukan Lin Li. Bebe! Lin Li merasa sangat tersentuh. Bos! Dalam pelukan Lin Li, Bebe juga sangat tersentuh bahwa mata kecilnya menjadi lembab. Ada binatang buas baik di dalam maupun di luar kota Fenlai. Tak terhitung jumlah binatang ajaib. Kota yang baru saja merayakan festival Yulan ke-10,
ini sekarang menemukan dirinya mengalami hari kiamat. Kematian terus-menerus terjadi, dan populasi ibu kota suci ini, kota Venlai, menurun drastis. Di alun-alun besar di depan kuil cahaya, para ksatria kuil cahaya yang perkasa serta para pelaksana pengadilan eklesiastikal terlibat dalam pertempuran ganas melawan binatang buas ajaib. Pertahanan di sini adalah yang paling keras, dan bahkan lebih banyak binatang ajaib yang berkumpul di sini juga. Linli dan Bebe berada di sudut plaza kuil cahaya, tetapi mereka berdua sangat aman. Ini karena, mengingat kekuatan mereka saat ini, mereka tidak perlu takut selama pejuang Saint Level tidak datang menyerang mereka. Dan saat ini, semua petarung tingkat Saint berada di langit di atas kuil radian. Bos, ada begitu banyak binatang ajaib Saint Level. Suara Bebe terdengar dalam pikiran Linli ini. Linli menatap lagi pada binatang ajaib Saint Level di udara di atas kuil radian. Linli tidak menyangka bahwa pada saat kritis seperti ini, Gereja Cahaya mampu memobilisasi 7 pejuang Saint Level dalam kota Venlai. Para petarung tingkat Saint yang diakui Gereja Cahaya secara resmi dapat dihitung dengan satu tangan. Sebenarnya, ia memiliki banyak petarung kuat yang bersembunyi. Ini hanya ibu kota suci, namun mereka sudah memiliki 7 petarung tingkat Saint. Kemungkinan besar jumlah total pejuang Saint Level di dalam Holy Union jauh lebih tinggi. Lebih dari 10 binatang ajaib Saint Level berdiri di udara, dan di antara mereka adalah singa berawak bermata berdarah, Tyrant Worm, kera Goldfur bermata violet, dan binatang ajaib Saint Level yang sangat kuat lainnya. Salah satu dari mereka mampu bertarung dengan Kaisar Suci. Yang bahkan lebih menakjubkan adalah bahwa di depan binatang buas ajaib ini, ada anak muda jahat itu. Apakah kamu manusia, atau kamu? Haydens menatap pria muda yang jahat itu. Pemuda jahat itu menatap dingin ke Haydens. Seorang manusia? Bagaimana saya bisa menjadi manusia yang menyedihkan? Manusia tidak lebih dari makanan bagi kita binatang buas. Kata-kata pemuda jahat itu syarat dengan penghinaan mutlak. Bahkan ketika melihat Haydens, dia dipenuhi dengan apapun kecuali penghinaan. Haha, jika raja kita yang maha kuasa ingin membunuhmu, itu akan semudah membalikkan tangannya. Dia memberi kalian wajah. Anda sebaiknya menerimanya. Haha, kera Goldfur bermata violet itu berteriak keras dengan tawa. Ekspresi wajah Haydens berubah secara dramatis, dan begitu pula wajah 6 petarung tingkat Saint di belakangnya. Binatang ajaib yang bisa berbentuk manusia. Kekuatan macam apa ini? Mungkinkah pejuang tingkat dewa lain telah muncul di benua Yulan? Entitas yang tak terkalahkan? Haydens merasa sangat masam. Di masa lalu, hanya ada 3 orang yang berdiri di puncak kekuasaan di benua Yulan, Dewa Perang, Kekaisaran Obrien, Imam Besar, Kekaisaran Yulan, dan Raja, Hutan Kegelapan. Haydens tidak membayangkan bahwa pegunungan Beast Magical Beast tiba-tiba akan menghasilkan Raja sendiri yang mampu mengambil bentuk manusia juga. Pecahkan para Saint Level untuk mencapai level Dewa. Binatang ajaib tingkat dewa. Ini, Haydens tahu betul betapa mengerikannya binatang ajaib tingkat dewa. Bagi Raja ini, membunuh 7 pejuang Saint Level manusia ini akan seperti permainan anak-anak. Haydens langsung membuat keputusan, mereka harus mundur. Saat ini, mempertahankan kekuatan sebanyak yang tersisa untuk Gereja Cahaya adalah hal yang paling penting dari semuanya. Jika kehilangan 7 pejuang Saint Level, kekuatan Gereja Cahaya akan turun setidaknya setengah besar, dan statusnya akan turun juga. Binatang ajaib tingkat dewa. Bagaimana mungkin binatang ajaib tingkat dewa muncul entah dari mana? Haydens mengutuk dirinya sendiri. Dia tidak tahu bahwa binatang ajaib tingkat dewa ini telah secara tidak sengaja dirilis oleh Linli dari dalam lembah Foggy. Dan seperti yang terjadi begitu saja, ketika binatang ajaib tingkat dewa ini telah mengimplementasikan rencana yang telah dia rumuskan selama lebih dari setengah tahun, dia secara tidak sengaja menyelamatkan Linli. Takdir benar-benar hal yang aneh. Raja binatang buas yang perkasa, aku adalah Kaisar Suci Haydens. Bolehkah saya bertanya apa yang Anda inginkan dari saya? Haydens memutuskan untuk tunduk. Pemuda jahat itu tersenyum dan mengangguk. Namamu Haydens? Sangat baik. Yang perlu Anda lakukan adalah memimpin orang-orang Anda dan melarikan diri ke utara. Binatang buas magis dari Mountain Range of Magical Beast saya juga akan terus berkembang ke utara. Ketika saatnya tiba bahwa binatang ajaibku merasa mereka memiliki wilayah yang cukup, mereka akan berhenti berkembang. Hati Haydens dipenuhi amarah. Tawaran macam apa ini? Ketika mereka merasa memiliki wilayah yang cukup, mereka akan berhenti berkembang? Jangan khawatir. Kami tidak akan mengambil alih semua wilayah milik Uni Suci Anda. Paling-paling, kita akan mengambil setengahnya. Saat ini, sampai sekarang, ibu kota suci kultus Gereja Kegelapan telah dihancurkan oleh kita juga. Pemuda iblis itu berkata dengan santai. Ibu kota suci kultus Gereja Kegelapan? Haydens dan 6 pejuang Saint Level lainnya terkejut. Mungkinkah binatang ajaib dari pegunungan rentang binatang magis telah meluncurkan serangan simultan terhadap Gereja Cahaya serta kultus Gereja Kegelapan? Ini terlalu gila.
Mereka tahu bahwa binatang buas magis di Mountain Range of Beast Magical cukup banyak, dan ada beberapa binatang ajaib Saint level di sana juga. Tetapi mereka tidak membayangkan akan ada cukup untuk meluncurkan serangan simultan terhadap dua kekuatan utama. Kamu bisa mengalahkannya sekarang. Oh, dan ada satu hal lagi yang bisa saya sampaikan kepada Anda. Nama saya adalah Dilin. Pemuda jahat itu berkata dengan santai. Mendengar percakapan yang terjadi di atas, Lin Li benar-benar terpana. Jelas, gerombolan binatang ajaib ini tidak hanya menyerang kota Fenlai, itu menyerang keseluruhan Uni Suci dan Aliansi Kegelapan. Dan menilai dari apa yang dikatakan pemuda jahat itu, mereka bermaksud mengambil alih setengah wilayah Uni Suci dan Aliansi Kegelapan. Maka tampaknya 12 kerajaan dan 32 adipati di sebelah barat rentang pegunungan Magical Beasts akan terjun ke dalam bencana. Lin Li merasa ketakutan. Raja rentang gunung binatang ajaib, Dilin. Lin Li dengan kuat mencetak nama ini, Dilin, ke dalam ingatannya. Setelah diam-diam mendengarkan untuk sementara waktu, Lin Li diam-diam berjalan menembus kerumunan dan pergi, menuju ke kediamannya sendiri dengan kecepatan tinggi. Ini karena dia telah meninggalkan sejumlah barang di kediamannya. Howl, serigala angin yang kuat bangun memperhatikan Lin Li dan segera menerjangnya. Kilatan cahaya ungu. Lin Li bahkan tidak berhenti atau memperlambat, tapi serigala angin yang kuat tiba-tiba terbelah dua, menodai tanah dengan darahnya. Di jalan kembali ke rumahnya, Lin Li melihat bahwa jalan-jalan telah menjadi jalan kematian dan kehancuran. Ada binatang buas ajaib di mana-mana. Tetapi pada saat Lin Li mencapai persimpangan antara Jalan Fragrant Pavilion dan Jalan Grand Leaf, Lin Li melihat sepasukan-pasukan berjumlah 30 sesuatu yang kuat. Kemanapun regu ini pergi, binatang buas ajaib tidak dapat memblokir mereka. Bos Yale. Lin Li tiba-tiba melihat bahwa Yale diikat di belakang kuda perang yang kuat. Bro kedua dan bro keempat ada di sini juga. Hanya, mereka menunggang kuda mereka. Ayah, biarkan aku pergi, biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi menyelamatkan bro ketiga. Kuil cahaya telah dihancurkan. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk menyelamatkannya. Diikat dan diikat, Yale terus berteriak keras dari posisinya di belakang kuda perang. Orang yang benar-benar menunggang kuda perang adalah pria berambut merah yang tampak sangat kuat. Perasaan yang dia berikan pada Lin Li adalah bahwa dia tidak lebih lemah dari Kaiser sama sekali. Tutup mulutmu. Berkendara di tengah konvoi ini adalah pria yang sangat gemuk, yang memegang batleakse raksasa di tangannya. Itu menari seperti kekaburan setan di tangannya, jelas memiliki kekuatan yang luar biasa. Ayah, apakah itu ketua konglomerat Dawson? Lin Li diam-diam merenung. Dengan beberapa lompatan, Lin Li mencapai konvoi dalam hitungan detik. Bos Yale, Reynolds, George. Teriak Lin Li keras. Yale, yang di tengah-tengah berteriak, terkejut, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat. Reynolds dan George, yang telah menjaga kesunyian mereka saat mengendarai, berbalik untuk melihat juga. Melihat darah yang tercecer Lin Li, dan Shadow Mo sekecil yang tampak akrab, bebe, di pundaknya, mata mereka bertiga langsung berubah merah. Kakak ketiga. Mereka bertiga berteriak serempak. Ketika ketua konglomerat Dawson, Monroe Dawson, melihat apa yang sedang terjadi, dia segera memerintahkan, berhenti. Bersamaan, semua pengendara segera menarik kendali kuda mereka dengan tajam. Kuda-kuda naik tinggi di udara dengan kuku mereka, lalu turun dan berhenti. Lepaskan Tuan Muda. Instruktur Monroe Dawson. Prajurit berambut merah dari peringkat ke-9 yang bertanggung jawab atas perlindungan dan pengawalan Yale melambaikan tangannya, dan tali yang menutupi Yale langsung terbelah. Yale langsung melompat turun dari kuda. Adapun George dan Reynolds, mereka sudah melompat sejak lama. Kakak ketiga, apakah kamu baik-baik saja? Reynolds sangat gembira sampai matanya merah. Kakak ketiga, ini luar biasa. Saya tahu Anda akan baik-baik saja, kata Yale penuh semangat. George tidak mengatakan apa-apa, hanya memukul Lin Li di dada. Kakak ketiga, ayo pergi. Tinggalkan kota Fenlai bersama kami. Yale segera berkata, dan Monroe Dawson juga berbicara sekarang. Ini akan menjadi Lin Li, kan? Ikut dengan kami. Selama kita tidak diserang oleh pejuang Saint Level, keselamatan kita seharusnya tidak menjadi masalah sama sekali. Monroe Dawson sangat ingin memiliki Lin Li menjadi anggota konglomerat Dawson. Yang paling tidak dimiliki oleh konglomerat Dawson adalah para petarung tingkat Saint. Tidak dibutuhkan. Saya punya beberapa urusan untuk diselesaikan. Bos Yale, bro kedua, bro keempat, Anda pergi dulu. Lin Li menggelengkan kepalanya. Kakak ketiga, apakah kamu benar-benar akan? Yale berteriak kaget. Yale sudah menebak apa yang direncanakan Lin Li. Lin Li mengangguk. Baik, Clyde harus mati. Terakhir kali, dia gagal karena Fight Guard Saint Level, tetapi Lin Li percaya bahwa, mengingat sudah sangat jarang bagi penguasa kerajaan untuk memiliki Fight Guard tunggal, tidak ada cara bahwa Clyde dapat memiliki yang kedua. Saat ini, para petarung tingkat Saint dari kuil cahaya semuanya fokus untuk menyelamatkan kulit mereka sendiri.
Sangat tidak mungkin bahwa mereka akan peduli melindungi raja pada saat ini. Bos Yale, kamu bisa pergi sekarang. Aku akan pergi mencari kalian nanti. Kata Linley. Ada terlalu banyak binatang ajaib di sini saat ini. Saya takut bahwa Ernst Institute akan diserang juga, mengingat kedekatannya dengan kota Fenley. Kami tidak akan kembali ke institut. Setelah mencapai lokasi yang aman, Reynolds dan George berencana untuk kembali ke kerajaan mereka sendiri. Adapun saya akan mengikuti ayah saya untuk saat ini. Jawab Yale. George dan Reynolds keduanya mengangguk. Baik, kemudian di masa depan, aku akan pergi mencari kalian semua. Bos Yale. Bro kedua saudara keempat perpisahan. Linley menatap penuh harap pada tiga bros yang baik, mengangguk berat sekali, lalu berbalik dan melompat ke arah yang berlawanan dengan kecepatan tinggi, bepergian lebih dari 100 meter dalam 3 langkah. Yale, Reynolds, dan George semua mengerti bahwa melihat bro ketiga mereka lagi di masa depan akan sangat sulit. Mereka bertiga segera menaiki kuda mereka. Pergi. Konvoi konglomerat dosen pergi sekali lagi. Hari ini, klan yang tak terhitung jumlahnya di kota Fenley berada di ambang kehancuran, dan klan Debs tidak terkecuali. Pemimpin klan, Bernard, telah dihancurkan sampai mati oleh kaki kera Goldfur bermata violet, bersama dengan penerusnya, Kalan. Anggota klan lain tidak punya waktu untuk mempertimbangkan siapa pemimpin klan berikutnya, karena segera setelah itu, mereka menderita kerugian yang lebih besar. Binatang buas mulai menyerang rumah klan Debs. Penjaga, pelayan, anggota klan, mereka semua mati, satu demi satu. Orang-orang dari klan Debs semua menjadi liar, meraih barang-barang berharga apa yang bisa mereka dapatkan dan melarikan diri ke segala arah. Sekarang, tidak ada yang akan berpikir untuk membantu orang lain. Kakak Alice, apa yang harus kita lakukan? Rowling tertegun. Alice pada awalnya juga tertegun, tapi sekarang dia pulih. Ikut aku. Alice segera berteriak. Bagaimanapun, Alice adalah seorang magus dari peringkat keempat, sementara Rowling adalah seorang prajurit dari peringkat keempat. Mempertimbangkan usia mereka, ini sebenarnya cukup mengesankan. Tetapi dalam situasi di mana binatang ajaib dari peringkat kelima ada di mana-mana, mereka tidak memiliki kemampuan untuk menolak sama sekali. Memimpin Rowling, Alice bergegas ke kamar Kalan dan mengambil 2 kartu magi kristal dari laci. Adik kecil Rowling, masing-masing dari 2 kartu magi kristal ini memiliki 100.000 koin emas di dalamnya. Mereka akan cukup bagi kita untuk bertahan hidup. Kita bisa pergi sekarang. Alice menyerahkan Rowling salah satu kartu magi kristal, lalu mereka bergegas keluar dari manor bersama. Salah satunya adalah magus, yang lain adalah seorang pejuang. Mereka berada dalam kondisi fisik yang cukup baik, dan mampu berlari cukup gesit. Cepat, ayo pergi. Alice menarik tangan Rowling. Mencoba dan berbaik hati saat ini sama dengan mengadili kematian. Saat ini, bahkan petarung dari peringkat ke-9 tidak berani terlalu mengorbankan diri, apalagi mereka. Di kota Fenley, saat ini ada lebih dari 10 pejuang Saint Level, dan hampir 100 binatang ajaib dari peringkat ke-9. Binatang ajaib peringkat rendah bahkan lebih banyak, terutama binatang ajaib peringkat ke-5 dan ke-6 seperti gerombolan serigala angin, yang jumlahnya ratusan ribu saja. Hanya ada 1 juta penghuni di kota Fenley untuk memulai, dan kebanyakan dari mereka hanya memiliki kekuatan di peringkat pertama atau kedua. Mereka tidak punya kesempatan melawan. Alice dan Rowling, 2 gadis lemah ini, merobek bagian gaun-gaun pengantin mereka, sehingga memungkinkan diri mereka untuk berlari lebih cepat. Kakak Alice, ada binatang buas di depan. Rowling tiba-tiba memanggil. Lewat sini. Alice menarik tangan Rowling, bergegas menuju gang kecil. Tetapi setelah melintasi lorong, mereka melihat bahwa pihak lain juga memiliki binatang buas. Alice dan Rowling terpaksa tinggal di tengah gang, di antara 2 puri. Tapi tiba-tiba, dari sisi lain gang, vampirik Iron Bull menyerbu ke arah mereka. Ayo pergi. Alice menarik kuat ke tangan Rowling, dan mereka bergegas keluar dari lorong. Mereka mengabaikan binatang buas di depan. Lagi pula, ada banyak orang di depan. Binatang buas ajaib itu mungkin belum tentu menargetkan mereka berdua. Mereka terus menyerang maju dengan panik. Napas mereka serak dan kasar. Masa hidup dan mati ini telah meningkatkan kecemasan mereka ke tingkat tertinggi. Haul! Haul! Tiba-tiba, dari belakang mereka, lebih dari 10 serigala angin tiba-tiba maju ke depan dengan kecepatan tinggi. Serigala angin terlalu cepat, memiliki lebih dari 2 kali lipat kecepatan Alice dan Rowling. Segera, 10 Windwolves akan mengejar mereka, dan pada saat yang sama, di depan Alice dan Rowling, Landworm besar muncul. Landworm itu cukup besar sehingga hanya dengan berdiri di sana, ia memblokir hampir setengah dari jalan Grand Leaf. Dan dengan ekor drakonik itu, tidak ada tempat bagi Alice dan Rowling untuk melarikan diri. Kakak Alice, Rowling merasa agak putus asa. Alice memandang Landworm yang sangat tinggi dan bertingkat 2 itu, lalu pada kelompok Windwolves yang sedang bersiap-siap menyerang ke arah mereka. Dia tidak bisa memikirkan cara untuk melarikan diri sama sekali. Apakah aku akan mati?
Alice tidak bisa membantu tetapi memeluk Rowling dengan erat. Pada saat ini, dia juga merasa bahwa semua harapan hilang. Dari belakang, 10 Windwolves akan tiba, taring putih mereka berkilau dengan cahaya dingin. Kilatan indah cahaya ungu. Kepala 10 serigala angin langsung terbang terpisah. Sosok manusia turun dari surga, lalu menyerbu langsung menuju Landwyrm yang sangat besar itu. Alice dan Rowling menatap bodoh pada orang yang tiba-tiba menyelamatkan mereka. Alice bisa dengan jelas. Sudah lama sekali, sesuatu seperti ini terjadi juga. Pandangan yang hilang di matanya, Alice menatap sosok itu. Itu Linley. Sebenarnya, kediaman Linley sendiri terletak tepat di seberang jalan dari rumah klan Debs, dan saat ini, Alice dan Rowling hanya beberapa puluh meter jauhnya dari rumah Linley ini. Linley tidak akan hanya menonton seseorang mati tanpa membantu. Setelah semua memutar pinggangnya, Linley menerapkan kekuatan ke kakinya, menendang dengan kuat seperti gertakan cambuk. Seperti cambuk besi, kaki Linley tersentak, menembus udara dengan pekikan saat mendarat melawan tengkorak Landwyrm. Dan karena ini terjadi, kaki Linley tiba-tiba menjadi ditutupi dengan sisik hitam. Bentuk Demi-Dragon. Bam! Tendangan ini terlalu cepat. Terperangkap sebagai penjaga, Landwyrm tidak dapat bereaksi, dan tengkoraknya meledak karena kekuatan pukulan ini. Tubuh besar Landwyrm runtuh, merosot ke tanah. Linley mendarat di tanah. Rowling dan Alice menyaksikan semua ini, agak terpana. "Terima kasih, kakak, Linley," kata Alice lembut. Linley berbalik untuk melihat mereka, kerutan muncul di wajahnya. Linley tidak punya waktu luang untuk memimpin dua gadis ini, tetapi jika Alice dan Rowling berada di sini sendirian, mereka pasti akan mati. Tapi kemudian, Linley tiba-tiba melihat pasukan ksatria mengisi dengan kecepatan tinggi. Dalam regu ksatria ini adalah seorang pria tua mengendarai kuda jantan tampan. Itu adalah Managing Director Maya dari Prowls Gallery. Di bawah serangan binatang buas ini, koleksi di dalam galeri Prowls pada dasarnya selesai. Direktur Maya hanya bisa mengumpulkan bagian terpenting dalam cincin interspatial miliknya. Cincin interspatial ini sangat berharga dan langka. Bahkan Direktur Maya hanya punya satu karena klannya telah menurunkan satu. "Direktur Maya!" teriak Linley keras. Melihat Linley, Direktur Maya sangat bersemangat. "Tuan Linley, Anda di sini." Orang-orang yang paling dikagumi oleh Direktur Maya adalah para pematung tingkat master, jadi tentu saja, Direktur Maya sangat mengagumi Linley, pemuda ini yang dapat dengan mudah mengukir patung yang hampir ada di tingkat yang sama dengan Prowls dan Hope Jensen. "Tuan Linley, ikut dengan kami." Direktur Maya sangat percaya diri. Kekuatan bela diri dari galeri Prowls cukup tinggi. Selama mereka tidak diserang oleh binatang buas Saint Level, mereka pasti tidak akan menemukan bertahan menjadi masalah. "Direktur Maya, tidak perlu. Tapi saya harap Anda bisa membantu saya. Kedua gadis ini memiliki ikatan dengan saya, dan saya harap Anda dapat membawa mereka ke lokasi yang aman." Menginstruksikan Linley. "Tidak masalah. Tapi Tuan Linley, kota Fenley tidak aman sekarang." Direktur Maya buru-buru berkata. "Tidak dibutuhkan. Saya punya urusan untuk diselesaikan. Saya mempercayakan kedua gadis ini kepada Anda." Setelah dia berbicara, Linley segera menghilang ke dalam rumahnya. Alice dan Rowling saling bertukar pandang, dan kemudian segera diperintahkan oleh Direktur Maya untuk menaiki kuda dan bergabung dengan konvoi. "Dia, sebenarnya tidak mengatakan sepatah kata pun padaku." Alice tiba-tiba merasa sedikit sedih. Suara langkah kuku tidak terkendali. Konvoi Direktur Maya, bersama dengan Alice dan Rowling, pergi. Baru sekarang Linley muncul dari manornya, membawa parsel hitam di pundaknya. Bingkisan ini berisi beberapa kartu magi kristal, beberapa bubuk racun Bloodroot Ture yang tersisa, dan Blue-Haired Grass. "Bebe, sekarang kita menuju ke istana." "Bos, mari kita bunuh diri." Bebe juga bersemangat. Linley segera memimpin Bebe dan bergerak dengan kecepatan tinggi menuju istana. Beberapa orang sudah melarikan diri, tetapi Clyde pergi ke kas kerajaan sebagai gantinya. Bagaimana bisa Clyde meninggalkan kekayaan klan kerajaan yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya? Kekayaan klan kerajaan adalah sosok yang sangat besar. Ini adalah kekayaan yang telah terakumulasi oleh generasi penguasa Fenley yang tak terhitung jumlahnya selama ribuan tahun. Menatap harta di dalam perbendaharaan, Clyde tidak punya terlalu banyak waktu untuk merenungkan. Dia mengambil barang-barang paling berharga dan langsung menyerapnya ke dalam cincin interspatialnya. Sebagai seorang raja, Clyde cukup beruntung untuk mendapatkan cincin interspatial juga. Dan 32 kartu magi kristal ini, Clyde melihat kartu magi kristal di tangannya. 32 kartu magi kristal ini semuanya tidak terikat, dan mereka mewakili ribuan tahun kekayaan yang telah diakumulasikan oleh kerajaan. Setiap kartu berisi 100 juta koin emas di dalamnya. Total 32 kartu magi kristal mewakili kekayaan 3,2 miliar koin emas. Ini jumlah yang menakutkan. Mungkin bahkan beberapa klan utama dari 4 kerajaan besar tidak memiliki jumlah emas yang begitu besar.
Pepatah populer adalah bahwa cara termudah untuk menghasilkan uang adalah menjadi seorang raja. Kekayaan yang telah diakumulasikan oleh raja selama ribuan tahun secara alami sangat tinggi. Ibu kotanya, kota Venlai, sudah selesai. Clyde berbalik untuk memberikan harta yang tersisa pada pandangan terakhir, lalu menggertakkan gigi dan pergi. Tetapi yang belum disadari Clyde adalah bahwa bukan hanya ibu kota yang selesai. Seluruh kerajaan Venlai sekarang telah menjadi wilayah binatang ajaib. Dia, Clyde, bukan lagi seorang raja. Terlebih lagi, bukan hanya kerajaan Venlai yang telah dihancurkan, sejumlah besar wilayah milik Uni Suci dengan cepat dilahap dan diklaim oleh binatang buas. Dibagi menjadi 3 regu, klan kerajaan segera mulai melarikan diri dalam 3 arah yang terpisah. Swish! Lin Li melompat dengan kecepatan tinggi. Pada saat yang sama, ada flash violet cahaya, dan Pegasus Thunderwing yang melecehkan Lin Li tiba-tiba terbelah menjadi 2 bagian. Lin Li terus berlari ke depan, membuat jalan menuju istana dengan kecepatan tinggi. Dalam perjalanan, dia melewati terlalu banyak mayat manusia dan binatang ajaib. Tiba di istana. Lin Li melompat maju begitu cepat sehingga tubuhnya tidak sia-sia, dan dengan setiap gerakan, dia melakukan perjalanan puluhan meter. Jenis kecepatan yang menakjubkan ini membuat mustahil bagi binatang buas dari peringkat 5 dan 6 untuk menghentikannya. Lin Li dengan mudah melompat lebih dari 10 meter di udara, membalik ke interior istana. Roar! Suara binatang ajaib yang meraung bisa terdengar dari dalam, serta teriakan pertempuran para prajurit. Saat ini, tidak ada lagi penjaga di gerbang istana. Satu-satunya yang hadir hanyalah mayat, darah, dan daging sewaan. Dan, sesekali, mayat besar binatang ajaib. Seperti terikat lincah, Lin Li melompat melalui puncak berbagai bangunan istana. Tapi ketika Lin Li tiba di atas satu atap tertentu, dia tiba-tiba melihat pasukan terpasang jauh. Saat ini, sebenarnya tidak ada yang menggunakan kereta lagi. Gerbong terlalu lambat untuk melarikan diri. Itu adalah, Lin Li langsung bisa mengenali pria berambut emas di pusat pasukan. Itu adalah, singa emas, Clyde. Clyde saat ini mengeluarkan perintah kepada tentaranya untuk membunuh binatang ajaib yang mengepung mereka. Kerja sama tim ini benar-benar luar biasa. Ketika sekelompok prajurit elit dari peringkat ke-7 dan ke-8 bekerja bersama sebagai satu, mereka sebenarnya lebih kuat daripada kelompok dengan ukuran yang sama yang hanya terdiri dari prajurit dari peringkat 8 yang tidak memiliki kerja tim. Clyde. Mata Lin Li menyala. Bos, mari kita bergerak. Bebe juga bersemangat. Tunggu. Kami tidak dapat melakukan kesalahan saat ini. Tunggu pasukannya untuk mendekati kita, dan kemudian kita akan meluncurkan serangan mendadak. Lin Li tetap di atas atap, matanya yang dingin terfokus pada pasukan yang dipasang jauh. Jangan buang waktu. Cepat. Clyde mengayunkan kata perang raksasa di tangannya, menebang Dragon Hawk dari udara. Dari mana asal semua binatang ajaib ini? Bajingan. Clyde semakin marah. Binatang buas ajaib ini telah menghancurkan ibu kotanya, dan sekarang mereka mengancam hidupnya. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Cepat! Setelah membunuh semua binatang buas penyerang, Clyde segera mendesak anak buahnya untuk bergegas, dan pasukan ksatria sekali lagi melaju ke depan. Ketika Clyde dan orang-orangnya bepergian dengan kecepatan tinggi melalui jalan setapak di antara gedung-gedung istana, mereka sama sekali tidak menyadari bahwa ada seseorang yang sedang menunggu di atap di atas. Menonton Clyde dan anak buahnya semakin dekat dan dekat, Lin Li menyipitkan matanya. Semua bulu di tubuh Bebe berdiri tegak. Sekarang saatnya. Suara Lin Li terdengar di kepala Bebe, dan mereka berdua, manusia dan binatang ajaib, terbang dengan kecepatan tinggi menuju Clyde. Dalam sepersekian detik sebelum meluncurkan, seluruh tubuh Lin Li tiba-tiba ditutupi dengan lapisan sisik hitam, dan paku tumbuh dari dahinya, siku, dan lututnya. Dari belakang, ekor drakonik itu juga keluar. Bentuk naga. Pasukan ksatria itu hidup sesuai dengan reputasi mereka sebagai elit. Begitu Lin Li dan Bebe terbang ke arah mereka, mereka segera memperhatikan dan mencoba bereaksi. Tapi Lin Li dan Bebe terlalu cepat. Ah, ini kamu. Segera melihat makhluk yang menakutkan itu, Clyde tahu tanpa ragu bahwa Lin Li telah datang. Dia tidak punya waktu untuk bertanya-tanya mengapa Lin Li belum mati, karena ekor drakonik Lin Li sudah tiba, dengan ganas menampar dia dari hanya 2 meter jauhnya. Di belakangnya, Kaiser sudah terjebak berurusan dengan Shadow Mouse hitam dan tidak akan bisa menyelamatkannya. Ekor drakonik Lin Li menampar tanpa ampun, dan Clyde dengan cepat mengelak dengan jatuh ke tanah. Ekor Lin Li dengan demikian mendarat di atas kuda, dan hewan itu terbelah menjadi 2 bagian oleh kekuatan tipis dari pukulan ganas itu. Kuda perang mengeluarkan dengungan penuh rasa sakit sebelum pingsan. Jatuh di tanah, Clyde menekan tanah dengan tinjunya dan dengan cepat mundur. Tapi sekarang, Lin Li datang mengejarnya. Swish! Pada saat yang sama, 8 tombak yang berkilau dengan Battle Key didorong ke Lin Li. Pertempuran Ki Dragon Blood di tubuh Lin Li meledak, dan ia menggunakan kaki kanannya untuk menendang tanah dengan kejam.
Dia langsung mencapai momentum yang sangat tinggi saat dia melesat maju seperti batu besar yang terlempar karena marah. Tubuh Lin Li hancur keras terhadap 8 tombak itu. 8 tombak bergetar pada waktu yang hampir bersamaan, dan ke-8 aliran kekuatan itu pada dasarnya berhasil dibatalkan dengan kekuatan muatan Lin Li. Ini akan merepotkan. Lin Li mengerutkan kening. Dia tidak mengira 8 ksatria itu akan mampu memblokir serangannya dengan mudah. Tapi apa yang Lin Li tidak tahu adalah bahwa 8 ksatria terkejut dan ketakutan juga. 8 ksatria ini adalah pengawal pribadi Clyde, yang paling elit dari resimen Wildunder Elite. Mereka semua adalah pejuang dari peringkat ke-8. Bekerja bersama, 8 dari mereka bahkan akan mampu menahan prajurit dari peringkat ke-9. Namun, bahkan seorang prajurit dari peringkat ke-9 tidak akan berani untuk secara paksa masuk ke tombak mereka. Tapi Lin Li punya pertahanan yang sangat kuat. Bersembunyi jauh dan dilindungi oleh para ksatria yang tersisa, hati Clyde bergetar. Bebe melengking menusuk, lalu menyapu cakarnya yang ganas ke Kaiser lagi dan lagi, sementara kadang-kadang menggunakan taringnya untuk menggigitnya juga. Tapi Kaiser dengan mudah berhasil menggunakan pedang besarnya untuk memblokir setiap serangan Bebe. Teknik pedang Kaiser tampak sangat sederhana tetapi sangat efektif. Satu langkah mundur, lalu tikaman tajam dengan pedang yang tampaknya sangat sulit untuk diblokir. Clyde, siapa yang akan menyelamatkanmu hari ini? Lin Li memandang prajurit gagah di depannya dan mencibir. Baik, Anda ingin terlibat dalam serangan kelompok? Begitu Lin Li selesai berbicara, dia langsung menuduh seorang ksatria tertentu. Lin Li tidak takut atau memperhatikan serangan ksatria lain, hanya mengarahkan dirinya pada satu ksatria itu. Sekarang, serangan gabungan mereka tidak berguna. Wos! Lin Li terlalu cepat. Dalam sekejap mata, dia tiba di sisi prajurit tingkat 8 itu. Mengepalkan cakar sengitnya menjadi kepalan, dia membantingnya ke arah prajurit itu. Prajurit bersandar untuk menghindarinya, tetapi pada saat ini, ekor drakonik Lin Li tiba-tiba berayun ke depan dan menghancurkan tengkorak prajurit itu. Banyak ksatria melolong marah. Resimen Wildunder selalu berlatih bersama, dan kasih sayang mereka terhadap satu sama lain tidak kurang dari saudara darah. Banyak pejuang dengan marah mengarahkan serangan mereka pada Lin Li, dan meskipun amarah mereka masih dapat mengordinasikan serangan mereka dengan sangat baik, karena pedang besar dan tombak panjang menyerang dalam urutan yang sempurna. Piu! The Blood Violet Godsword tiba-tiba muncul di tangan Lin Li ini. Mengabaikan serangan yang ditujukan padanya, Lin Li terbang ke ksatria lain sambil menyodorkan Blood Violet langsung ke matanya. Pedang langsung menembus tengkoraknya. Pria itu meninggal segera. Mati! Seketika, salah satu ksatria menusuk kepala Lin Li dengan tombaknya sendiri. Lin Li membalik Blood Violet di sekitar dan menyerang imbang. Saat Knight itu hendak mencoba memblokirnya, Blood Violet tiba-tiba melengkung di udara dan dengan mudah memotong kepala Knight itu. Bahkan tanpa diaktifkan oleh Battle Key, Blood Violet Godsword di tangan Lin Li dapat dengan mudah membunuh seorang prajurit dari peringkat ke-7. Dan sekarang, diliputi oleh pertempuran Dragon Lin Li ini, Blood Violet Godsword lebih dari mampu membunuh seorang prajurit dari peringkat ke-8 juga. Serangan aneh, 3 dari prajurit peringkat 8 telah meninggal dalam sekejap mata. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan memblokir saya? Lin Li sekali lagi dibebankan ke Clyde, Blood Violet Godsword iblis berkedip tanpa henti di udara. Tak satu pun dari para ksatria berani untuk menutup dengan Lin Li, karena Godsword di tangan Lin Li itu terlalu aneh. Growl! Tiba-tiba, dari jauh, raungan bisa terdengar. Tapi Lin Li tidak peduli tentang apapun pada saat ini. Blokir dia, Clyde berteriak keras, sambil terus mundur. Lin Li tiba-tiba melompat ke udara, meluncurkan dirinya sendiri dari dinding, dan terbang menuju Clyde dengan kecepatan tinggi. Melihat ini, Kaiser langsung menggebrak dan meluncurkan dirinya ke belakang juga, berubah menjadi kabur dan menyapu pedang besar di tangannya langsung ke arah Lin Li. Ayo! Lin Li tidak berusaha untuk memblokir pedang sama sekali, mengarahkan Blood Violet Godsword di tangannya langsung ke Clyde. Terakhir kali, Anda memiliki Fight Guard Saint Level untuk melindungi Anda dan Haydens untuk menyelamatkan Anda. Saya ingin melihat siapa yang akan menyelamatkan Anda saat ini. Mata emas gelap Lin Li meludahi kematian di Clyde, dan Blood Violet Godsword di tangannya menyerang ke arah tenggorokan Clyde seperti ular ganas. Saat ini, Clyde hampir menjadi gila ketika dia mulai melambaikan pedang besar di tangannya dalam upaya untuk memblokir. Tiba-tiba, Kaiser melepaskan cengkeramannya pada pedang besarnya, membiarkannya terbang. Bam! Lin Li tidak berhasil bereaksi dalam waktu, dan lengan kanannya dipukul oleh pedang besar. Tepat pada saat itu, pertempuran ki terbakar yang terkandung dalam pedang besar meledak. Lin Li merasa lengannya tiba-tiba mati rasa. Karena pukulan keras ini, Blood Violet Godsword di tangannya sekarang lebih dari 1 meter dari targetnya, Clyde. Blood Violet Godsword tiba-tiba melengkung di udara, membungkus dirinya di sekitar pedang besar di tangan Clyde, dan kemudian meluncur ke bawah sampai melingkari pergelangan tangan Clyde. Memotong! Wah! Tangan kanan Clyde terputus,
dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Jari-jari di tangan itu masih terulur, dan pedang itu jatuh ke tanah juga. Selain itu, tangan yang terputus itu memiliki cincin di atasnya. Cincin itu adalah barang yang paling berharga bagi semua klan kerajaan Fenlai, cincin interspatial. Tangan saya? Dapatkan kembali, dapatkan kembali. Wajah Clyde telah memutih karena rasa sakit, tetapi dia masih berteriak dengan marah. Cincin interspatial ini berisi 22 kartu magi kristal dengan nilai total 2,2 miliar koin emas. Selain itu, ia memiliki beberapa lusin harta berharga yang dikumpulkan oleh klan kerajaan selama ribuan tahun. Clyde lebih baik mati daripada membiarkan cincin interspatial ini hilang. Ini adalah akumulasi kekayaan generasi tak terhitung jumlahnya dari klannya. Desir. Kabur hitam tiba-tiba melintas dan keluar dengan tangan terputus, lalu melompat ke bahu Lin Li ini. Bos, semakin Clyde menginginkan sesuatu, semakin kita akan bekerja untuk mencegahnya mendapatkannya. Berdiri di bahu Lin Li, Bebe berbicara secara mental kepada Lin Li. Tapi bos, mengapa dia sangat ingin tangan yang terputus ini? Tidak ada yang istimewa dari tangan ini. Mungkinkah cincin inilah yang dia inginkan? Dapatkan kembali, cepat. Clyde sangat panik sehingga wajah dan lehernya sama-sama merah karena marah. Dia meraung, cincin itu, dapatkan kembali, dapatkan kembali. 1 juta koin emas kepada siapapun yang mendapatkannya kembali. Ketika para anggota resimen Wildander mendengar kata-kata, 1 juta koin emas, sedikit keserakahan muncul di mata mereka. Semua ksatria perkasa mulai meluncurkan serangan kelompok terhadap Lin Li, dan pemimpin resimen Wildander, Kaiser, adalah orang pertama yang menyerangnya. Sepertinya itu benar-benar berharga. Melihat betapa gila Clyde baru saja menjadi, Lin Li tidak bisa menahan tawa dingin. Dengan lompatan yang kuat, dia menembak mundur dengan kecepatan tinggi, mundur. Sementara mundur, Lin Li dengan cepat menarik cincin dari tangan yang terputus, dan kemudian meletakkannya di jarinya sendiri. Lin Li, ini adalah cincin interspatial, kata Doehring Coward bersemangat. Mengingat jiwanya yang kuat, Doehring Coward bisa langsung merasakan apa yang istimewa dari cincin ini. Cincin interspatial adalah harta yang tak ternilai. Lin Li terkejut juga. Dia berpikir bahwa cincin ini adalah sesuatu yang mirip dengan pusaka leluhur klan Fenlai. Dia tidak berharap itu menjadi salah satu cincin legenda interspatial legenda. Cincin antar ruang sangat jarang. Bahkan hanya 2 dari 5 kardinal gereja cahaya yang memiliki cincin interspatial. Tidak ada yang cukup bodoh untuk menjual cincin interspatial. Dan sekali cincin interspatial ini dicetak dan diikat oleh darah tuannya, tidak mungkin orang lain bisa menggunakannya. Ini adalah tempat terbaik untuk menyimpan harta. Tentu saja, ada satu cara untuk membuka cincin interspatial, bunuh pemiliknya. Setelah pemiliknya meninggal, cincin interspatial akan kembali menjadi barang yang tidak terikat. Pada titik itu, seseorang dapat membekas dan mengikatnya pada diri sendiri dan mendapatkan akses ke harta karun di dalamnya. Suara mendesing. Greatsword di tangan, Kaiser menatap lekat-lekat pada Lin Li saat ia tiba-tiba menembus udara. Membawa kekuatan peledak yang tampaknya mampu menghancurkan gunung-gunung, pedang besar itu menghancurkan udara dan melolong mengerikan ketika berayun ke arah Lin Li. Lin Li bisa dengan jelas terlihat melihat lampu merah yang mengalir di permukaan pedang. Kekuatan ini tidak bisa diblokir langsung. Swish! Dengan lompatan lain, Lin Li mengirim dirinya menghindari ke arah lain lagi. Bam! Dinding Lin Li telah berdiri dipukul oleh kekuatan menakutkan dari pedang itu, dan seluruh bagian dinding meledak keluar dengan pedang di pusat gempa. Dinding dalam jarak 100 meter dari pukulan itu semuanya hancur dan runtuh. Sangat kuat? Lin Li diam-diam kagum. Jauh dari sana, di bawah perlindungan para pengawalnya yang tersisa, Clyde tidak bisa diganggu rasa sakit dari tangannya yang terputus. Dia berteriak keras, cepat, ambil kembali cincin itu untukku, cepat. Clyde hampir menjadi gila. Meskipun dia tahu bahwa Lin Li tidak akan dapat membuka cincin interspatial meskipun memilikinya, jika cincin itu tetap berada di tangan Lin Li, maka dia, Clyde, tidak akan dapat mengakses item di dalamnya meskipun menjadi tuannya. 2,2 miliar koin emas. Sungguh luar biasa, sejumlah besar uang itu. Ribuan tahun akumulasi kekayaan kerajaan. Bagi harta dan kekayaan ini untuk diambil lebih menyakitkan baginya daripada dibunuh. Bam! Sebagian tembok runtuh. Seekor binatang ajaib besar sedang berjalan di tengah-tengah istana, melewati dinding seolah-olah sedang berjalan di tanah yang datar. Satu demi satu dinding runtuh seolah-olah mereka terbuat dari lumpur. Binatang ajaib yang sangat besar ini sudah memperhatikan Clyde dan Lin Li, dan itu meraung dalam kegembiraan. Growl! Beruang bertato violet. Melihat sosok yang dikenalnya, Lin Li tidak terlalu takut. Mungkin itu karena dia masih bisa mengingat kekuatan menakutkan dari Saint Level beruang bertato violet di Foggy Valley. Dalam hal ukuran, beruang bertato, setelah melihat kelompok Lin Li dan beruang bertato violet, sekarang dengan gembira mengisi melalui istana ke arah mereka, meraung bahagia.
Beruang bertato violet adalah mesin yang dibiarkan untuk perang dengan tubuh sebesar bangunan 3 lantai dan cakar beruang besar yang kekar. Bahkan dinding terkuat pun akan hancur oleh satu pukulan dari cakar itu. Dan sekarang, target beruang adalah kelompok Linli dan beruang bertato violet. Beruang bertato violet, kamu ingin cincin itu? Jika Anda memiliki kemampuan, datang dan dapatkan. Linli berteriak keras sambil bergerak dengan kecepatan tinggi. Bebe, Anda berurusan dengan para prajurit lainnya. Kaiser ini, saya akan menangani, kata Linli mental. Baik, bos, lihat aku. Bebe dengan bersemangat bergegas menuju kelompok prajurit itu. Serangan kombinasi yang dilakukan oleh para prajurit itu semua dimaksudkan untuk digunakan melawan lawan berbentuk manusia dengan menyerang tanda vital mereka. Mereka sama sekali tidak berguna melawan binatang ajaib seperti Bebe yang secara fisik kecil, sangat cepat, dan luar biasa tahan lama. Bebe mengulurkan cakarnya yang kejam dan menggeseknya dengan tidak sopan. Sneak! Dia menebas langsung setengah leher prajurit tingkat 8, menyebabkan darah menyembur dengan liar. Kepala prajurit itu langsung terayun ke bawah, hanya tersisa terhubung ke tubuhnya oleh lapisan tipis kulit. Mata Kaiser memerah, dan dengan teriakan marah, dia memotong Linli dengan pedang besarnya. Dengan lompatan, Linli mengelak, sementara pada saat yang sama kakinya berputar seperti tornado. Membawa kekuatan sepasang pisau tajam, kaki Linli ini dipotong ke arah leher Kaiser. Kaiser menyandarkan kepalanya ke belakang saat meluncurkan serangan balik, dan tendangan Linli baru saja menyapu wajah Kaiser. Hanya sedikit lebih dekat, dan dia akan bisa membunuh Kaiser. Sementara Kaiser menyandarkan kepalanya ke belakang, ia juga meluncurkan tendangan yang kuat pada Linli, tetapi Linli, yang ada di udara, tidak menghindar sama sekali. Desir! Ekor panjang, seperti besi cambuk Linli tiba-tiba menembus udara, meronta-ronta ke arah Kaiser. Satu serangan demi satu. Jika Kaiser akan melanjutkan serangannya terhadap Linli, maka jelas serangan Linli ini akan memukulnya juga. HRMPH, Kaiser menendang tanah dengan keras, mengirim dirinya terbang mundur saat ia mundur dengan kecepatan tinggi sementara pada saat yang sama, membanting pedang besar di tangannya ke ekor Linli. Kecepatan Kaiser begitu cepat sehingga dia mundur sekitar 100 meter dalam sekejap mata. Suara mendesing. Kaiser sekali lagi dibebankan maju dengan kecepatan tinggi. Great Sword di tangannya benar-benar bergetar sekarang, berubah menjadi 6 pedang ilusi, menyebabkan Linli tidak tahu cara memblokir. Bebe membunuh prajurit lain, yang ini dari peringkat ke-7, dengan menghancurkan tengkorak prajurit dengan taringnya. Ini adalah pembunuhan ke-7 Bebe. Kematian ini semakin membuat Kaiser marah, yang telah melatih dan mengajar para prajurit resimen Wildhander ini. Tapi Linli terlalu sulit untuk berurusan dengan. Tidak hanya bisa Linli menyerang dengan tangan dan kakinya, kekuatan serangan ekornya juga sangat menakutkan. Dan daya tahan Linli ini sangat tinggi juga. Untung, dalam hal pengalaman tempur dan ketajaman taktis, Linli tidak bisa dibandingkan dengan seorang prajurit sejati dari peringkat ke-9 yang telah dilatih selama lebih dari 100 tahun. Cepat, dapatkan kembali cincin itu, Clyde hampir kehilangan kewarasannya. Saat ini, situasinya sama sekali tidak menguntungkannya. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk memulihkan cincin sama sekali. Di dalam lingkaran interspatial itu terdapat ribuan tahun akumulasi kekayaan oleh klan kerajaan. Bahkan jika dia mati, dia tidak bisa membiarkan cincin itu hilang. Beruang bertato violet akhirnya tiba, dan semua prajurit di dekatnya berserakan. Tidak ada yang berani bertarung dengan itu langsung. Untuk terlibat dalam pertempuran melawan binatang ajaib yang kuat dari peringkat ke-9 diperlukan seseorang untuk menjadi prajurit peringkat ke-9 setidaknya. Dan mengingat bahwa binatang buas secara alami lebih kuat daripada manusia, kemungkinan besar bahkan seorang prajurit dari peringkat ke-9 hanya akan dapat menjamin bahwa ia tidak akan mati. Beruang bertato violet itu benar-benar berhenti dan melirik ke arah sekelompok orang yang hadir. Kecerdasan dari binatang buas tingkat tinggi sama sekali tidak kalah dengan manusia, dan binatang buas tingkat 9 mungkin sebenarnya lebih pintar daripada beberapa manusia. Beruang bertato violet ini dapat dengan mudah mengatakan bahwa orang-orang di depannya ini dibagi menjadi 2 kelompok. Di satu sisi, ada seorang pria dan binatang ajaib. Yang lainnya adalah para ksatria yang dipimpin oleh pria itu hanya dengan 1 tangan. Dan pria dengan 1 tangan itu tampaknya cukup peduli dengan cincin. Beruang bertato violet dapat memahami lidah manusia. Meskipun dia tidak bisa berbicara di dalamnya, dia bisa memahaminya. Sedikit kegembiraan muncul di mata beruang bertato violet. Wow! Beruang bertato violet menepuk cakar besar bersama-sama dengan penuh semangat, kemudian dibebankan langsung ke arah Linli dan Kaiser. Setelah bertemu dengan prajurit manapun di jalurnya, ia hanya melambaikan cakar besarnya, tanpa ampun memukul mereka. Seorang prajurit dari peringkat ke-8 mencoba dengan panik untuk menghindar, sementara pada saat yang sama cahaya hijau giok muncul dari tubuhnya.
Tapi meskipun beruang bertato violet tidak bergerak secepat itu, cakarnya mampu menyerang dengan kecepatan yang mengerikan. Wap, kaki besar itu menghantam prajurit peringkat 8. Suara berderit memuakkan bisa terdengar saat kepala pria itu langsung hancur. Aura pertempuran ki prajurit itu hancur juga, dan tubuhnya berkurang menjadi tidak lebih dari daging giling. Bahkan tanah di bawah pria itu memiliki lubang raksasa yang dicungkil ke dalamnya, dengan retakan yang dalam muncul di daerah sekitar lubang itu. Mengapa binatang ajaib dari peringkat ke-9 jauh lebih kuat daripada manusia dari peringkat yang sama? Melihat ini dari jauh, hati Lin Li tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Kaiser, masih terlibat dalam pertempuran melawan Lin Li, tumbuh panik juga. Dia sama sekali tidak percaya pada kemampuannya untuk berurusan dengan beruang bertato violet. Beruang tato violet memiliki kulit yang sangat tebal, tahan lama, dan kekuatan luar biasa. Bahkan naga raksasa mungkin akan direduksi menjadi bubur oleh cakarnya yang besar. Salah satu jenis binatang ajaib yang sangat kuat dari peringkat ke-9. Lin Li dan Kaiser bertukar pukulan dengan kecepatan tinggi, dan lengan, kaki, dan ekor Lin Li berbenturan tanpa henti dengan pedang besar itu. Kecepatan pukulan mereka berada pada level yang sangat tinggi. Lin Li, mengandalkan pertahanannya yang mencengangkan, berani bertarung dengan serangan yang tampaknya bunuh diri, tapi teknik Kaiser efektif, dan ia memiliki pengalaman dan pertempuran ki yang kuat. Pertempuran di antara mereka tidak memiliki kemenangan yang jelas. Roar. Beruang bertato violet telah mencapai Lin Li dan Kaiser, dan itu digesekkan dengan cakarnya yang besar ke arah kedua pria itu. Swish! Lin Li dan Kaiser mundur-mundur dengan kecepatan tinggi. Bam! Suara cakar beruang yang membanting ke tanah menghasilkan getaran yang dalam, menyebabkan seluruh tanah bergetar, dan tanah dalam jarak 10 meter dari pukulan menjadi tertutup oleh retakan. Baik Lin Li maupun Kaiser memilih untuk mencoba untuk secara paksa memblokir pukulan itu. Cakar beruang berwarna violet mungkin adalah bagian tubuhnya yang paling kuat dan tahan lama. Jika mereka mencoba untuk membloknya, keduanya akan menjadi tak lebih dari pasta daging. Roar. Dengan lolongan keras, beruang tato violet benar-benar berbalik dan dibebankan pada Lin Li. Kenapa kamu mengejar saya? Mengandalkan kecepatan tinggi, Lin Li mulai melarikan diri. Setelah Dragon Format, Lin Li memiliki kecepatan seorang prajurit dari peringkat ke-9, dan yang sangat cepat pada saat itu. Pada saat yang sama, kelemahan Violet Tato Edber adalah kecepatan gerakannya. Itu tidak terlalu sulit bagi Lin Li melepaskannya. Violet Tato Edber terus menyerang maju, dan siapapun yang menghalangi jalannya ditampar sampai mati. Ini hanya mengejar Lin Li. Lin Li tidak tahu bahwa beruang Tato Violet telah menyukai cincin itu. Mengingat kecerdasannya dan pemahamannya terhadap bahasa manusia, beruang Tato Violet tahu bahwa cincin itu adalah sesuatu yang dihargai kedua belah pihak. Sebenarnya sangat umum bagi binatang ajaib dari peringkat ke-9 untuk memahami bahasa manusia. Mereka memahaminya, mereka hanya tidak bisa berbicara, hanya karena tubuh mereka tidak dirancang untuk berbicara itu. Tetapi setelah mencapai tingkat Saint, mereka dapat membebaskan diri dari pembatasan ini dan berbicara dalam bahasa manusia. Ring, ring, beruang bertato violet hampir menangis. Yang mulia, Kaiser berjaga di depan beruang bertato violet. Yang mulia, sebaiknya kita pergi sekarang. Jika kita tidak pergi, segalanya akan menjadi sangat berbahaya. Dari 33 anggota resimen Wildunder, 14 baru saja dibunuh oleh Bebe. Anggota yang tersisa mulai panik juga. Binatang ajaib di depan mereka secara fisik kecil, memiliki daya tahan yang menakjubkan, dan kekuatan serangan yang mengerikan. Itu sangat cocok untuk berurusan dengan manusia. Roar! Roar! Tiba-tiba, serangkaian deru drakonik yang dahsyat bisa terdengar dari langit ketika ratusan naga raksasa dengan sisik hijau giok, sisik merah menyala, sisik keperakan, dan bahkan naga hitam yang tampak sangat tirani mulai terbang ke arah ini. Naga memiliki tingkat kecerdasan yang sangat tinggi. Mereka tahu bahwa istana menyimpan banyak harta, dan naga suka mengumpulkan harta. Roar! Pemimpin penerbangan ini, naga hitam besar, fokus pada beruang bertato violet dan Lin Li. Dengan raungan yang dahsyat, itu menyebabkan sekelompok besar naga bermuatan ke bawah menuju istana. Naga api dan naga zamrud itu hanya naga dari peringkat ke-8, tetapi naga perak dan naga hitam umumnya adalah naga dari peringkat ke-9. Melihat ini, beruang bertato violet, Kaiser, dan yang lainnya semua tertegun. Seekor binatang buas ajaib dari peringkat ke-9 sudah cukup sulit untuk berurusan dengan. Dan sekarang gerombolan binatang buas akan datang? Bos, ini tidak baik. Mari kita lari. Suara Bebe terdengar di kepala Lin Li juga, tapi sekarang, Lin Li masih dikejar oleh beruang bertato violet yang telah menyukai cincin interspatial.